ya bagi Bapak Ibu, bagi kita untuk mencapai ridho dan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu ya. Ini untuk menyemangati kita bersama. Baik, Bapak Ibu, saya buka untuk paparan hari ini karena waktunya hanya 2 jam. Ini materinya sangat banyak, gitu ya, karena ini adalah tadi materi dasar yang harus Bapak Ibu kita semua pahami sebelum kita mengerjakan atau melaksanakan tugas sebagai penyelia halal. Sebagai auditor halal, SJPH ini juga sangat penting karena ini merupakan panduan, merupakan referensi bagi seorang auditor halal ketika melaksanakan audit atau ketika melaksanakan pemeriksaan terhadap pelaku usaha. Dalam hal ini SPG Bapak Ibu. Karena jika misalnya nanti di lapangan di SPG Bapak Ibu itu ada ketidaksesuaian, dinyatakan ada temuan dan harus dilakukan perbaikan, itu dinyatakan tidak sesuai itu dengan acuan adalah SJPH. Ya, sama. Jadi SJPH ini penting bagi penyelia halal dan juga penting bagi auditor halal. Saya ingin refresh satu yang mungkin harus kita pahami bersama-sama ya terkait pengertian prinsip sertifikasi halal. Jadi sertifikasi halal di Indonesia itu bukan berdasarkan ketelusuran, bukan berdasarkan end product hasil akhir, maaf ya. Jadi prinsip sertifikasi di Indonesia adalah berdasarkan ketelusuran, mulai dari hulu sampai hilir harus berstandar halal. Ya, sertifikasi halal di Indonesia bukan berdasarkan end produknya, bukan berdasarkan hasil akhirnya, tapi berdasarkan ketelusuran, mulai dari penyediaan bahan sampai penyajian harus bersandar halal. Jadi yang pertama yang harus kita pastikan, kita harus pastikan semua bahan yang kita gunakan adalah halal. Oke ya, kita harus pastikan semua bahan yang kita gunakan untuk memproduksi MPG itu adalah halal. Yang kedua, kita harus pastikan bahwa tidak terjadi kontaminasi dari bahan haram maupun najis selama proses produksi terhadap produk kita. Kontaminasi baik dari bahan haram maupun najis ini bisa berasal dari bukan hanya bahannya, tapi bisa jadi peralatannya, peralatan produksi, bisa dari pekerjanya, bisa dari lingkungan produksinya. Ya, ini juga menjadi titik kritis. Oke, jadi setelah kita pastikan semua bahan yang kita gunakan halal, kita harus pastikan tidak terjadi kontaminasi dari bahan haram maupun najis. Ya, kalau ada najis, ada mutanajis. Mutanajis ini yang harus kita hindari. Jadi sesuatu yang halal dan suci, tapi terkontaminasi najis, itu yang harus kita hindari. Setelah itu, kita harus pastikan yang penting proses ini, proses produksi ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan, konsisten, berkesinambungan. Harus terus-menerus kita jalankan, harus istiqomah, gitu ya. Oleh karena itu, perlu kita menerapkan sebuah sistem. Yang ini akan menjadi pedoman, menjadi panduan kita dalam menghasilkan produk yang halal sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, sistem inilah yang kemudian kita kenal dengan namanya SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal. Kalau secara definisi, sistem jaminan produk halal itu, Bapak Ibu, adalah suatu pendekatan yang sistematis, yang teratur, yang terintegrasi, tidak terpisah-pisahkan, dan ini disusun untuk diterapkan dan untuk dipelihara. Dengan cara apa, Bu? Dengan cara mengidentifikasi bahannya, identifikasi kontaminasi terhadap bahan, baik itu pada proses produksinya, pada produknya, pada sumber dayanya, maupun pada prosedurnya. Dalam rangka apa? Untuk memastikan dan menjaga kesinambungan proses produk halal yang kita sudah terapkan ini sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh BPJPH. Jadi saat ini ada lembaga namanya BPJPH yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Dulu masih di bawah Kementerian Agama, eselon 1, sekarang sudah dipertanggungjawab langsung kepada Presiden. Gitu ya. Apa sih Bu? Kenapa sih kita harus susah-susah gitu ya menjalankan SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal di SPPG? Yang pertama tentunya ini merupakan persyaratan wajib ketika Bapak Ibu melaksanakan pengajuan proses sertifikasi halal. Itu ya. Karena tidak mungkin akan diproses sertifikasi halalnya jika Bapak Ibu belum menerapkan SJPH.
ya. Kemudian tujuan berikutnya tentulah ini dapat menjamin kehalalan produk kita. Jika menjalankan sistem ini juga dapat menjaga kesinambungan proses produk halal kita itu sudah sesuai dengan ketentuan. Dan SJPH ini sifatnya wajib Bapak Ibu untuk diterapkan, harus diterapkan. Wajib ya, bukan sunnah lagi. Untuk semua pelaku usaha untuk menjaga konsistensi produksi selama masa berlaku sertifikat halal. Kalau boleh tahu nih, berapa lama masa berlaku sertifikat halal, Bapak Ibu? Selamanya, selama Lamanya, Bu, selama nggak ada tergantung perubahan. Selamanya, proses dan bahan bakunya. Selama tidak ada perubahan produk, Bu. oke. Jadi ada dua ya, betul ya. Kalau dulu secara historis, sertifikat halal berlaku dulu 2 tahun. Kemudian ada Undang-Undang 33 belas berlaku 4 tahun. Kemudian ada undang-undang yang terbaru, Undang-Undang 6 2023 dan diperjelas dengan PEP, diatur secara teknis di PP 42 nomor 2024 berlaku selamanya. Tapi ada syaratnya, yaitu tidak berubah komposisi bahan dan atau PPH-nya atau proses produknya. Jadi tidak hanya berubah bahannya saja, tapi juga tidak berubah prosesnya gitu ya. Salah satu dari keduanya berubah ya berarti harus dilaporkan. Apalagi kedua-duanya berubah. Termasuk jika nanti ada pengembangan produk Bapak Ibu. Jika ada pengembangan produk ya harus dilaporkan setelah mendapatkan sertifikat halal. Itu ya, didaftarkan kembali melalui si halal. Nanti jika ada pengembangan produk, nomor sertifikat halalnya itu akan tetap. Tidak akan berubah. Yang berubah itu hanya lampiran 2 di sertifikat halalnya, di variannya, gitu ya. Nah, ini adalah sistem jaminan produk halal. Materi kita yang akan kita bahas mulai dari pendahuluan, dari ruang lingkup, istilah definisi, ajas, dan kemudian bagian 5 kriteria. Yang ini yang bagian yang kelima yang akan kita ulas tuntas gitu ya. Nah, ini pendahuluan, saya lewati saja ya, Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan Pak Yai juga terkait kenapa sih kita harus mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Itu sudah perintah Allah ya dalam surat Al-Baqarah. Kemudian ruang lingkup yang menjadi lingkup dari SJPH apa Bu? Yang pertama, SJPH itu menetapkan setiap tahapan proses produk halal. Jadi tahapan proses produk halal itu mulai dari penyediaan bahan, kemudian diatur juga bagaimana pengolahannya, bagaimana penyimpanan, bagaimana pengemasan, bagaimana pendistribusian, sampai bagaimana penjualan dan penyajiannya meliputi 5 kriteria yang akan kita bahas satu persatu. Kemudian SJPH ini berlaku untuk semua kategori produk yang wajib bersertifikat halal, baik itu berupa barang maupun jasa, gitu ya. Kemudian juga harus diterapkan untuk semua kategori pelaku usaha, baik itu usahanya mikro, kecil, menengah ataupun besar, gitu ya. Nah, ini adalah ketentuan barang dan jasa yang wajib bersertifikat halal. Jadi, produk yang beredar kemudian dipasarkan di Indonesia, masuk beredar dan dipasarkan di Indonesia wajib bersertifikat halal, itu amanah dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, gitu ya. Nah, yang disebut produk itu ada yang berupa barang, Bapak Ibu, dan ada yang berupa jasa. Gitu ya, ada yang berupa barang dan ada yang berupa jasa. Kalau berupa barang, kategorinya yang masuk sertifikasi halal, barang berupa makanan, berupa minuman, berupa obat, dan juga kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetika. Banyak sudah di sekitar kita produk hasil proses kimiawi, biologi, maupun rekayasa genetika ya. Tapi tidak semuanya Bapak Ibu. Yang hanya terkait makanan, hanya terkait minuman, obat atau kosmetik saja yang terkena kewajiban sertifikat halal, gitu ya. Iya, anaknya Pak Faris lucu ya. Kelihatan nih penghiburnya Pak Faris nih, kelihatan saya. Ya, baik Bapak Ibu, untuk produk kimiawi tadi sudah saya sampaikan ya terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Contoh nih, contohnya adalah misalnya resin penukar ion atau arang aktif. Ini produk kimiawi yang digunakan untuk air minum dalam kemasan. Ya, jadi karena berhubungan dengan minuman, maka terkena kewajiban sertifikat halal. Kemudian mungkin ada kalau produk biologi, vaksin. Nah, vaksin hubungannya dengan obat
kewajiban sertifikat halal atau mungkin ragi roti, ragi tempe, ragi tape gitu ya karena ada hubungannya dengan makanan terkena kewajiban sertifikat halal. Kemudian yang terakhir ada namanya barang gunaan ya. Kategori barang adalah barang gunaan. Apa sih barang gunaan itu, Bu? Barang gunaan itu adalah barang yang kita pakai, kemudian kita gunakan atau barang yang kita manfaatkan. Banyak ya yang di sekitar kita ya, barang kita pakai, jilbab, baju gitu ya. Kemudian mungkin sepatu dan sebagainya kita manfaatkan nih barang-barang ini. Itu namanya barang gunaan. Tapi ternyata tidak semuanya yang terkena kewajiban sertifikat halal. Ketentuannya adalah hanya bagi barang yang berasal atau mengandung unsur hewan saja. Bisa dicontohkan Bapak Ibu, apa itu barang gunaan yang ada unsur hewannya? Kira-kira apa? Susu. Ya Pak Soleh? Susu. Susu makanan, Pak. Barang gunaan, barang yang kita pakai. Kita Kuas, gunakan, Mbak. kita manfaatkan. Tas kulit. Tas kulit. Tas kulit, kuas, Kuas. ya. Ya, kuas bakaran. Kemudian mungkin ada jaketku, mikrofonnya. Betul tadi ya, ada kuas. Nah, kalau ada kuas, Bapak Ibu pakai kuas bakaran, mau bikin bakaran dengan azas, ini ada 7, kita lewat. Kita yang hal yang fokus ke yang pokok aja yaitu 5 kriteria. 5 bagian 5 adalah kriteria SJPH yang juga terdiri dari 5. Apa itu? Yang pertama komitmen dan tanggung jawab satu, yang kedua bahan, yang ketiga proses produk halal, yang keempat produk, yang kelima pemantauan dan evaluasi. Ada 5. Seperti juga rukun Islam. Oke, rukun Islam ada 5. Apalagi yang 5, Bapak Ibu? Sila. Pancasila, sholat wajib 5 waktu, betul ya? Waktu Iya, betul. Balonku ada 5. 5. Kalau meletus baru 4. Ini nggak meletus nih, masih 5 ya. Kenapa saya analogikan itu supaya Bapak Ibu ingat betul. Karena 5 kriteria inilah yang harus Bapak Ibu terapkan di SPPG Bapak Ibu. Ya, dan 5 kriteria inilah yang kemudian akan diverifikasi, akan dinilai implementasinya oleh auditor halal dari LPH, dari Lembaga Pemeriksa Halal. Jadi Bapak Ibu harus paham betul 5 kriteria SJPH, karena harus diterapkan di SPPG Bapak Ibu secara konsisten, gitu ya, secara terus-menerus. Oke, kita bahas satu persatu. Komitmen dan tanggung jawab.
Apa itu Bu, komitmen dan tanggung jawab? Setiap akan melaksanakan sesuatu pasti harus ada komitmen, betul? Mau menikah, calon suami harus berkomitmen kepada calon istri dan sebaliknya. Ketika akan melaksanakan SJPH, maka pelaku usahanya harus berjanji dulu, harus berkomitmen dulu, kan gitu. Kemudian disertai dengan tanggung jawab. Apa definisinya komitmen, Bu? Komitmen ini adalah pernyataan yang tertulis. Jadi tidak asal omon-omon. Tertulis harus formal, divalidasi. Oleh siapa? Oleh pelaku usaha, oleh top management. Kalau di SPPG berarti kepala SPPG-nya, oke, atau kepala ketua yayasannya, gitu ya. Tertulis terkait apa Bu pernyataannya? Terkait bahwa mereka atau pelaku usaha harus berkomitmen untuk menerapkan dan mengembangkan kriteria SJPH secara konsisten. Bertanggung jawab untuk meminimalkan, menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal. Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Ada 3 unsur Bapak Ibu yang harus diterapkan untuk komitmen dan tanggung jawab. 3 unsur ini apa? Yang pertama adalah unsur kebijakan halal. Yang kedua, unsur tanggung jawab pelaku usaha. Yang ketiga, unsur pembinaan sumber daya manusia. Ini 3 unsur ini harus ada semua di SPPG Bapak Ibu. Ya, kita bahas satu persatu. Unsur yang pertama, kebijakan halal. Kebijakan halal ini merupakan pernyataan tertulis, ya. Jadi harus ditulis, harus dinarasikan, gitu ya, yang mencakup komitmen pelaku usahanya, gitu ya, mencakup komitmen janji dari top manajemennya, gitu ya, kepala SPPG untuk satu, hanya menggunakan bahan yang halal, dua, hanya memproses secara halal, tiga, berjanji untuk menghasilkan produk yang halal. Komitmennya harus konsisten dijalankan, gitu ya. Jadi karena ini kebijakan, maka harus ditulis, ditetapkan, gitu ya, ditandatangani. Kemudian dipahami dan harus ditetapkan, terapkan, ya, diterapkan oleh seluruh personel SPPG. Oleh karena itu, agar bisa dipahami dan diterapkan, maka harus ada sosialisasi. Sosialisasinya kepada seluruh pihak yang terkait. Sosialisasi kebijakan halal harus dilakukan kepada pihak internal dan juga kepada pihak eksternal SPPG. Saya mau tanya nih, sosialisasi kebijakan halal untuk pihak internal SPPG kepada siapa? Relawan bisa juga. Relawan, oke Pak Alvin. Good. Jadi semua relawan ya Pak, tidak hanya relawan yang baru saja. Relawan yang lama maupun baru harus mendapatkan sosialisasi kebijakan halal pada pemiliknya, pada semuanya, pada pimpinan gitu ya. Kemudian kepada pihak eksternal, sosialisasi kebijakan halal kepada pihak eksternal, SPPG pada siapa kira-kira? Pelaku UMKM, supplier. anu Supplier, dari Bu. Supplier, manfaat betul. Supplier, Bu. Supplier ya, supplier supplier penerima manfaat, guru Ya. ya, sekolah. menerima manfaat. Betul, betul Pak, penerima manfaat guru sekolahnya ya, karena mereka kan yang membantu nanti mendistribusikan ke anak-anak ya. Jadi kenapa harus eksternal gitu ya? Kalau misalnya perusahaan ya berarti ke distributornya, ke resellernya gitu. Supaya apa? Supaya mereka juga mempunyai mempunyai pemahaman dan kesadaran yang sama untuk menjaga produk kita, bahan yang kita pesan dari supplier ini supaya tetap halal gitu ya. Selama distribusi dari kita pesan bahan sampai ke dapur itu dijaga. Tidak ada kontaminasi bahan haram dan tidak ada kontaminasi bahan dari najis ya. Kemudian yang kita pesan itu ya sudah sesuai, yang sudah halal. Jadi yang sudah ada mereknya halal dan sudah sesuai dengan spesifikasi yang kita butuhkan, gitu ya. Jadi mereka punya kesadaran. Karena itu kita harus sosialisasikan. Ini SPPG kami ini sudah menetapkan kebijakan halal. Jadi mohon untuk diperhatikan untuk pihak eksternal. Nah, sosialisasi kebijakan halal ini, Bapak Ibu, itu tidak ada ketentuan bagaimana caranya. Ini ditentukan oleh SPPG sendiri.
gitu ya. Bisa melalui pelatihan internal misalnya, bisa melalui briefing karyawan atau relawan, bisa melalui poster atau banner. Kalau audit nanti, audit halal dari LPH gitu ya, dari lembaga pemeriksa halal, auditornya datang, tidak hanya asal percaya dengan tanya jawab atau wawancara. Misalnya tanya nih, apakah sudah ada sosialisasi kebijakan halal? Sudah ada, Bu. Melalui apa? Briefing karyawan. Mana buktinya? Tidak ada. Maka perlu ada eviden. Ya, eviden atau bukti dukung. Apa yang harus disimpan? Bukti dukungnya. Kalau melalui pelatihan berarti ada daftar hadir pelatihan. Gitu ya. Briefing berarti ada daftar hadir briefing. Notulensi briefing. Dokumentasi kegiatan boleh. Kalau melalui poster atau banner berarti sudah terpasang dengan jelas poster atau bannernya di tempat-tempat yang mudah terlihat, mudah terbaca. Kalau melalui email ya berarti ada screenshot isi email, ada respon dari penerima email gitu ya. Kalau misalnya email ini bisa diakses oleh auditor halal untuk bisa lebih jelas itu lebih baik lagi. Kalau melalui media sosial WhatsApp boleh silahkan. Nanti isi WhatsApp-nya, chattingannya itu di screenshot, responnya ada dari misalnya dari suppliernya, gitu ya. Isinya terkait sosialisasi kebijakan halal. Nah, ini contoh implementasi untuk sosialisasi kebijakan halal ya. Kalau yang sebelah kiri, ini kira-kira ada yang temuan nggak? Ada yang tidak sesuai dari PT Dima ini? Bagian bawahnya coba Pak dicermati. Belum ada tanda tangan, betul nggak? Ya, apakah ini bisa terjadi, Bu? Belum ada tanda tangannya sudah dipasang. Terjadi. Saya alami sendiri ketika mengaudit itu ada sebuah restoran gitu ya. Kemudian dipasang, dicetak besar di Pigora bagus. Ternyata karena buru-buru mau ada auditor halal datang, dipasang aja belum ada tanda tangan. Nah, ini jadi temuan karena namanya kebijakan ya harus ditetapkan, harus divalidasi oleh pimpinan gitu ya, oleh direkturnya. Tuh. Kalau yang seperti kanan dengan menggunakan banner. Kalau yang di bawah di print saja sederhana sekali baru ditempel. Kalau seperti ini, kalau saya lihat kalau ruangannya itu kecil, ini masih memadai. Tapi kalau ruangannya itu sudah besar, luas, ini tidak akan mencukupi. Karena orang nggak bisa dengan jelas membaca. Gitu ya, tulisannya kecil-kecil. Apalagi kayak gini ya, mudah rusak gitu ya. Jadi harus diperhatikan nih Bapak Ibu hal-hal yang seperti ini. Oke, sekarang unsur yang kedua. Tadi sudah kebijakan halal, jangan lupa simpan bukti-buktinya, sosialisasinya. Kemudian jangan lupa untuk unsur yang kedua, tanggung jawab pelaku usaha juga diimplementasikan. Apa itu, Bu, tanggung jawabnya pelaku usaha? Yang pertama, mereka harus menjamin tersedianya sumber daya yang memadai. Apakah itu sumber daya manusia maupun perbaikan dari SJPH. Jadi kalau misalnya SDM-nya sudah bagus gitu ya, secara kualitas SDM-nya bagus, tapi sarana prasarana nggak disediakan. Misalnya perlu pest control nggak ada gitu ya, nggak disediakan oleh pelaku usaha. Itu juga tidak sesuai. Kemudian yang kedua, menetapkan penyelia halal dan melaporkan sesuai persyaratan yang ditetapkan. Jadi Bapak Ibu nanti setelah lulus dari pelatihan ini dinyatakan lulus maka akan ditetapkan oleh pelaku usaha diberikan SK penetapan atau surat tugas penugasan sebagai penyelia halal. Jadi Muslim ya berKTP Islam gitu ya dibuktikan dengan KTP-nya. Kemudian yang kedua memahami terkait kehalalan itu dibuktikan dengan
sertifikat pelatihan. Jadi harus ikut pelatihan. Baru boleh menjadi penyelia halal pengganti. Itu ya. Itu yang harus ditetapkan kembali. Jadi ada surat tugas lagi yang menyatakan bahwa surat tugas yang nomor sekian itu sudah tidak berlaku. Gitu ya. Jika ada penggantian penyelia halal. Nah, untuk penyelia halal untuk usaha mikro dan kecil, gitu ya. Itu ada ketentuan bahwa karena terkait keterbatasan SDM gitu ya, sedikit SDM-nya, maka pelaku usahanya boleh menjadi penyelia halalnya. Jadi penyelia halal berasal dari pelaku usaha yang bersangkutan. Atau kalau misalnya tadi pelaku usahanya non-Muslim, padahal penyelia halal harus Muslim ya, maka bisa nanti bekerja sama dengan pihak lain jika memang tidak ada SDM lagi gitu ya. Jadi bisa kerjasama dengan misalnya dengan instansi pemerintah, badan usaha, atau perguruan tinggi. Dosen menjadi penyelia halal di usaha mikro kecil itu boleh. Tetapi surat tugas SK penetapan tetap dari pelaku usaha, bukan dari perguruan tingginya. Gitu ya, karena ini melekat kepada tanggung jawab pelaku usaha. Itu ya. Nah, selain penetapan penyelia halal, Bapak Ibu, ada lagi tanggung jawab pelaku usaha yaitu menetapkan tim manajemen halal. Ada namanya tim manajemen halal. Siapa Bu tim manajemen halal ini? Tim manajemen halal adalah sebuah tim yang memiliki struktur organisasi, ada ketua, ada anggota, ada sekretaris gitu ya, yang anggotanya ini melibatkan seluruh pihak yang terkait penerapan SJPH. Jadi kalau di SPPG mungkin gizi ya, ahli gizinya, chefnya, kemudian mungkin bagian pembelian, bagian gudang yang terkait penerapan sistem jaminan produk halal. Itu ya, apalagi terkait aktivitas kritisnya. Itu harus paham, harus dilibatkan dalam tim manajemen halal. Itu ya. Nah, sekarang terkait unsur yang ketiga, yaitu pembinaan sumber daya manusia. Apa yang harus dilakukan, Bu? Nanti dicek apa oleh auditor halal, kan gitu. Terkait unsur pembinaan sumber daya manusia. Jadi, SCPG harus melakukan pembinaan melalui pelatihan, Bapak Ibu, atau peningkatan kompetensi di bidang halal. Oke, pelatihan ini ada dua jenis, yaitu pelatihan internal dan pelatihan eksternal. Pelatihan eksternal ini adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak luar, yaitu dilaksanakan oleh BPJPH atau oleh perguruan tinggi atau oleh lembaga pelatihan yang sudah terakreditasi oleh yang ditetapkan oleh BPJPH. Ya, jadi Bapak Ibu sekarang sudah melaksanakan implementasi untuk pelatihan eksternal dalam rangka pembinaan sumber daya manusia di Halal Institute. Ini lembaga pelatihan yang sudah ditetapkan oleh BPJPH. Kemudian terkait pelatihan internal. Pelatihan internal ini adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan sendiri, yang diselenggarakan oleh SPPG. Pelatihan internal halal ya, bukan pelatihan internal yang lain, tapi pelatihan internal halal. Dan ini disesuaikan dengan kebutuhan penerapan SJPH. Siapa yang akan menjadi trainernya, Bu? Kan internal gitu ya. Jadi trainer internalnya harus yang sudah kompeten. Seperti Bapak Ibu yang sekarang sudah mengikuti pelatihan penyelia halal dan kemudian dinyatakan lulus bisa menjadi trainer internal. Gitu ya. Bu, saya nggak pede, Bu, menjadi trainer internal. Boleh nggak ya dari luar? Boleh, silakan dibantu dengan narasumber dari luar. Ya, tapi pelatihan ini sifatnya internal untuk SPBG sendiri, gitu ya. Dan kemudian jangan lupa terkait pelatihan internal ini peserta harus dievaluasi, ya. Harus ada evaluasi pelatihan internal. Bagaimana caranya? Gunakan tes, post tes gitu ya. Karena dengan adanya tes atau post tes untuk evaluasi peserta itu kita bisa mengetahui bagaimana kualitas pelatihan kita. Kalau dari yang tidak tahu menjadi tahu berarti ada peningkatan pengetahuan, ada peningkatan terkait apa yang sudah kita sampaikan sudah masuk nih, sudah paham mereka. Gitu ya. Kalau ada pretest, ada post-test, kira-kira yang paling harus tinggi nilainya pretest atau post-test? Proses. Post-test, betul. Proses, Bu. Kalau Proses, post-testnya Bu. bagus, berarti pelatihannya ini udah mencapai tujuannya, targetnya udah masuk. Jadi ada peningkatan pengetahuan dari peserta. Ada ini yang lupa, Bapak Ibu, slide ini. Ada dari perusahaan ya, alumni pelatihan ngechat saya.
Bu, saya sudah didatangi nih auditor halal dari LPH. Banyak, ada beberapa, bukan banyak, ada beberapa temuan dan beberapa sudah saya lakukan perbaikan. Tapi ada satu yang sangat saya bingung, Bu. Apa yang dibingungkan di foto ternyata apa? Belum ada evaluasi pelatihan internal. Nah, ini lupa beliaunya ya. Gitu. Jadi belum ada post testnya. Nah, untuk bukti-bukti bahwa sudah ada penerapan atau implementasi pembinaan SDM ini, Bapak Ibu, itu harus disimpan dengan baik. Apa bukti-buktinya, Bu, yang harus saya simpan? Kalau misalnya ada pelatihan internal, ya berarti daftar hadir, gitu ya. Materi pelatihannya, lembar post-testnya. Kalau bisa menerbitkan sertifikat pelatihannya, lebih baik lagi, gitu ya, ditandatangani oleh top manajemennya gitu ya. Itu terkait pelatihan internal. Jadi tidak asal hanya apa namanya hasil wawancara saja nanti auditor halal pasti akan minta eviden atau minta bukti dukung. Tidak hanya asal percaya. Karena apa? Kalau auditor halal itu Bapak Ibu, kalau di Islam itu harus tidak boleh suudzon gitu ya, harus husnudon. Tapi kalau auditor halal itu diasah sifat husnudonnya ketika bekerja. Bumbu, bumbu-bumbu ya. Karena ada bumbu, nggak ada daging sapi, nggak bisa jadi bakso. Tapi kalau ada daging sapi tanpa ada bumbu-bumbu, tetap bisa jadi bakso. Tapi rasanya hambar, kan gitu. Nah, kalau es batu ini tergolong bahan pelengkap saja kan, penolong untuk bisa mengenyalkan. Jadi ini eh, merupakan bahan penolong. Kalau asal bahan nanti Bapak Ibu bisa dari nabati asalnya, dari hewani, dari mikroba atau dari yang lainnya. Nah, kalau untuk nabati titik kritisnya Bapak Ibu adalah dari bahan tambahan yang digunakan. Apakah ada bahan tambahan yang digunakan? Apakah ada proses pengolahan sebelumnya? Ada yang bocor nih, Pak Solihi ya? Belum di-unmute. Sebentar. Banyak masuk ini. Ya, Pak Solih, ini belum di-unmute, Pak, mikrofonnya. Oke. Nah, jadi kalau nabati perhatikan apakah ada proses pengolahan sebelumnya ataukah ada bahan tambahan sebelumnya. Itu jadi titik kritis. Kemudian kalau dari nabati, titik kritisnya ada dua, jenis hewannya, dan juga setelah itu kalau memang itu hewan haram ya berarti nggak boleh ya.
Hewan non halal nggak boleh. Kalau misalnya ini hewan halal, titik kritis berikutnya adalah bagaimana proses penyembelihannya. Kemarin tadi sudah dibahas sama Pak Yai. Kalau dari mikroba, mikroba itu pada dasarnya halal, tapi kita harus tahu dan paham media pertumbuhannya. Oke ya, seperti itu. Nah, sekarang terkait kategori bahan. Ini yang penting. Ya, saya berhenti dulu karena ini penting. Coba fokus Bapak Ibu untuk di sini. Kategori bahan. Kategori bahan itu ada dua. Ya, ada dua kategori bahan. Kategori bahan yang pertama adalah bahan yang wajib bersertifikat halal. Bahan yang wajib bersertifikat halal. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan bahan ini, maka wajib memilih atau menggunakan merek bahan yang sudah bersertifikat halal. Bahan-bahan yang wajib bersertifikat halal ini sudah diatur, yaitu ada di KMA atau Keputusan Menteri Agama nomor 748 dan KMA nomor 9444 tahun 2024. Keputusan Menteri Agama 748, KMA 748, dan KMA 944. Jika menggunakan bahan ini, pilih yang bersertifikat halal. Jika selama ini tidak menggunakan bahan yang bersertifikat halal, padahal masuk kategori yang wajib bersertifikat halal sesuai KMA 748 dan KMA 944, ganti bahannya. Oke, pilih yang merek bahan yang ada sertifikat halalnya. Itu kategori bahan yang pertama. Sekarang kategori bahan yang kedua, yaitu bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Atau yang kita kenal dengan istilahnya positive list. Bisa dicatat Bapak Ibu, positive list. Oke ya. Positive list itu apa? Bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan bahan positive list, tidak perlu repot-repot cari yang sudah bersertifikat halal. Nah, bahan positive list ini ada sudah diatur di KMA 1360 tahun 2021. Jadi daftarnya sudah ada. Ya, oke. Jadi ada positive list, ada dua hal yang bertolak belakang. Satu wajib bersertifikat halal, satu positive list, dikecualikan dari sertifikat halal. Ini nanti KMA ini akan di-share ya oleh Pak Osep di grup selaku MOT. Coba ingin saya spill sedikit bagi yang belum mendownload. Ini nanti di-download ya Bapak Ibu. Ini sudah terlihat ya, KMA 1360 atau yang mengatur tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Bahannya banyak di sini ratusan gitu ya, ratusan bahannya. Prinsipnya adalah Bapak Ibu, yang mudah saja kalau kita ingin gampang gitu ya. Untuk bahan positif list adalah bahan segar, bahan nabati, tanpa ada proses pengolahan sebelumnya dan tanpa ada penambahan bahan penolong, bahan tambahan atau bahan lain pada proses sebelumnya. Contoh buah segar. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan buah segar misalnya di MPG ya, di menunya ada pisang. Ya, nggak perlu cari pisang yang bersertifikat halal. Kemudian ada telur, telur segar. Beli telur segar ya nggak perlu cari telur segar yang bersertifikat halal. Gitu ya. Nah, kalau misalnya pakai bawang putih, cek dulu bawang putihnya apa. Kalau bawang putihnya itu masih segar, gitu ya, kayak empon-empon, bumbu, bawang merah, dan lain-lain, itu kan tidak ada proses pengolahan sebelumnya. Tidak ada bahan tambahan. Nah, itu positive list. Itu jadi tidak perlu ada sertifikat halal dari bawang putih segar. Tapi kalau bawang putihnya itu sudah berbentuk tepung bawang putih, artinya sudah ada proses pengolahan sebelumnya, kemungkinan ada bahan tambahan yang ditambahkan, itu sudah bukan positive list lagi. Jadi harus ada dokumen pendukung berupa sertifikat halal dari tepung bawang putih. Merica, ya, merica butir. Kalau merica butir nggak masalah, tapi positif list. Tapi kalau sudah merica bubuk, cari yang bersertifikat halal. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, Bu, ada KMA lagi. Nah, iya memang ada KMA namanya 748. Jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Nah, jenis produk yang bersertifikat halal ini juga sudah banyak gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu
Ini saya buka aja satu gitu ya. Misalnya nih menggunakan susu. Nah, pakai susu UHT nih di menu MBG-nya. Ya cari susu UHT yang sudah ada sertifikat halalnya atau susu pasteurisasi. Ya, cari susu pasteurisasi yang sudah bersertifikat halal. Gitu ya. Demikian juga bahan yang lain. Ada lagi KMA 944 nomor 2002, tahun 2024 tentang perubahan atas KMA 748. Bu, ada yang baru. Kenapa kok Ibu masih pakai yang lama? Kan gitu ya pertanyaannya. Ternyata Bapak Ibu di KMA 944 ini itu hanya mengatur kategori makanan minuman saja. Untuk non makanan minuman itu masih diatur di KMA 748 gitu. Jadi tetap kita konfirmasinya ke 748 untuk yang non makanan minuman. Kayak misalnya barang gunaan dan seterusnya. Gitu ya. Barang jasa, produk jasa. Ini Pak Fauzan kok kosong ya? Kemana ini Pak Fauzan? Ini Bapak Ibu ini pelatihannya online. Jadi ya komitmen Bapak Ibu ya. Kalau sudah dimudahkan gitu ya untuk pelatihan online. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ada transportasi, biaya gitu ya. Tapi ya komitmennya harus dijaga, tetap harus hadir di kelas, gitu ya. Kalaupun meninggalkan ruangan ya atau meninggalkan Zoom ya jangan lama-lama seperti itu. Oke, kita ke persyaratan bahan. Jadi saya ulang bahan harus bersertifikat halal kecuali bahan itu positif list. Oke. Kemudian bahan tidak boleh berasal dari babi dan keturunannya, babi dan produk turunannya, darah, bangkai, tadi sudah diolah sama Pak Yai ini darah, bangkai karena najis ya, bagian dari tubuh manusia. Nah, kalau ada kosmetik dari plasenta itu nggak boleh ya. Plasenta itu bagian tubuh manusia. Bagian tubuh manusia itu suci tapi haram hukumnya jika dibuat makanan, minuman, obat atau kosmetik, termasuk air urin ya, air seni atau urin manusia itu juga nggak boleh dibuat obat gitu ya. Kemudian Homer. Homer itu tidak dibolehkan, Bapak Ibu, yaitu minuman beralkohol. Minuman yang memabukkan, tujuannya memabukkan, gitu ya. Beda dengan minuman yang mengandung alkohol. Jadi kalau ada yogurt dari susu, itu adalah minuman yang mengandung alkohol. Karena ada proses fermentasi sebelumnya, dipastikan bahwa pada produk akhirnya pasti ada kadar alkoholnya. Itu beda ya, bukan tergolong Homer karena tujuannya tidak untuk memabukkan. Kalau Homer itu memang tujuannya untuk bisa membuat mabuk, miras gitu ya, minuman keras. Atau kalau misalnya kategori Homer yang lain itu rum. Jadi tidak ada batas toleransi penggunaan rum karena ini tergolong Homer. Homer itu najis. Oke, kalau minuman yang mengandung alkohol bagaimana, Bu? Ada ketentuannya. Kalau Bapak Ibu membuat yogurt gitu ya dari susu, itu nanti di hasil akhirnya itu tidak boleh lebih dari 0,5% kadar alkoholnya. Jadi nanti kalau disertifikasi halal, yogurt ini pasti akan diambil sampel dari produk akhirnya untuk kemudian diuji labkan, diujikan untuk diketahui berapa sih kadar etanol atau alkohol pada produk akhir. Gitu ya, seperti itu. Kemudian bahan yang tidak lazim, hewan yang bertaring, berkuku tajam, dilindungi oleh peraturan perundangan, gitu ya. Kemudian pastikan Bapak Ibu jangan menggunakan bahan yang dihasilkan juga dari fasilitas produksi yang juga memproduksi bahan haram. Jadi fasilitas produksinya harus halal dedicated. Apa halal dedicated itu? Yaitu fasilitas produksi yang hanya digunakan untuk membuat produk yang halal saja, tidak bercampur ya, tidak sharing fasilitas. Kemudian pastikan bahan ini tidak bercampur dari bahan haram maupun najis ya, sepakat kalau ini bahan harus berasal kalau dari hewan ya pastikan hewannya harus halal gitu ya. Jadi kalau hewan itu ada hewan air dan hewan darat. Hewan yang hidupnya murni di air itu halal gitu ya. Walaupun itu bangkai. Jadi bangkai ikan, bangkai belalang itu halal ya. Tapi kalau hewannya hidup di darat, ya itu harus dipastikan hewannya harus yang hewan yang untuk dimakan, kemudian disembelih sesuai syariat Islam. Kemudian kalau menggunakan mikroba, produk mikrobial, Bapak Ibu, pastikan produk ini tidak menyebabkan infeksi, tidak menyebabkan intoksikasi.
artinya tidak beracun gitu ya, tidak membahayakan. Nah, kalau media pertumbuhan mikroba ini berasal dari babi dan turunannya, jangan digunakan ya, karena ini najis mughaladzah. Kalau memang misalnya ada unsur najis atau haramnya media pertumbuhannya, maka harus dipisahkan terlebih dahulu dari media pertumbuhannya, kemudian dilakukan pencucian atau pensucian sesuai kaidah syar'i, tathhir syar'an. Harus dipisahkan baru kemudian disucikan. Kalau memang media pertumbuhannya itu ada unsur haram ataupun najis ya, najis. Ya. Kecuali najisnya najis berat, najis mughaladzah babi, anjing, dan unsur-unsurnya, gitu ya, turunannya. Kalau misalnya bahan itu ditumbuhkan dalam media pertumbuhan yang suci dan halal, maka aman tanpa ada proses pemisahan dari media pertumbuhannya dan juga tanpa ada proses pensucian dan pensucian pun tidak apa-apa. Nah, kalau misalnya produk mikrobial ini kemudian digunakan dengan menggunakan metode rekayasa genetika atau dibuat untuk membuat produk dengan metode rekayasa genetika, maka pastikan tidak disisipi oleh gen yang berasal dari babi atau gen dari manusia. Itu tidak diperkenankan. Nah, tadi saya sampaikan ada proses pencucian, gitu ya. Ada proses pencucian. Nah, proses pencucian dan pensucian, kalau ini untuk bahan mikrobial ya, artinya hampir sama ya dengan yang lain. Dicuci dengan air bersih, gitu ya, dengan air sebanyak 2 kula atau setara 270 liter sampai najisnya hilang. Baik itu warnanya, baunya, atau rasanya. Jadi secara organoleptik najisnya hilang. Bisa dengan menggunakan metode pengucuran atau mengalirkan air ke produk. Jadi ini airnya mengalir. Atau kemudian kalau tidak bisa mengalir dengan metode perendaman. Kalau metode perendaman maka harus dipastikan volume airnya harus memadai, yaitu 2 kula atau setara 270 liter. Jika tidak bisa, maka bisa dengan menambahkan secara terus-menerus airnya ke dalam air itu sampai mencapai volume minimal 270 liter. Nah, untuk terkait alkohol, alkohol tadi ada yang bertanya terkait alkohol ya. Nah, alkohol itu titik kritisnya adalah apakah alkohol ini khamr ataukah bukan. Kalau itu tergolong dari atau berasal dari industri khamr, minuman keras itu jelas tidak boleh. Gitu ya. Kalau alkoholnya dari alkohol industri itu boleh, tapi bukan dari khamr. Gitu ya, bukan dari industri khamr. Nah, kalau dari sumber lain boleh, misalnya dari etanol dari fermentasi singkong, fermentasi jagung, atau molas, itu diperbolehkan. Ya, nah kalau untuk hasil samping industri hammer itu juga dibolehkan Bapak Ibu, tetapi harus pastikan ini berbentuk padat, misalnya brewer yeast ya, brewer yeast itu hasil samping industri hammer yang berbentuk padat. Syaratnya sudah dilakukan proses pensucian sesuai kaidah syar'i. Artinya najisnya khomernya itu sudah hilang, gitu ya. Kemudian kalau dari hasil industri samping industri hammer pun itu juga ada syaratnya, harus direaksikan lebih lanjut terlebih dahulu menggunakan enzim atau mikroba. Sehingga apa? Sehingga menghasilkan senyawa baru. Senyawa hamernya itu sifat-sifat hamernya sudah hilang, gitu ya. Kalau misalnya menggunakan alkohol dari apa? Pada minuman fermentasi susu, yogurt ini ya, fermentasi rempah atau teh kombucha, karena ini ada apa? Alkoholnya pada produk akhirnya, itu syaratnya pada produk akhir kurang dari 0,5% dan juga secara medis tidak membahayakan. Sebentar, saya lihat chat dulu. Oh ya, belum ada yang bertanya ya. Ada chat tapi ternyata tidak bertanya. Nah, bagaimana Bu untuk penggunaan alkohol pada kosmetika atau pada obat-obatan? Kalau untuk kosmetika, Bapak Ibu, tetap ya, penggunaannya harus alkohol dari hasil industri yang non-hammer. Memang tidak dibatasi kadarnya, jadi untuk obat itu dan kosmetik tidak ada kadar maksimalnya, ada kadar batasan penggunaannya gitu ya. Namun batasannya adalah selama secara medis tidak membahayakan. Begitu juga dengan obat.
Penggunaan alkohol untuk obat, baik itu obat cair maupun non-cair, ini syaratnya tidak membahayakan kesehatan, tidak ada batas toleransinya, memang tidak disalahgunakan ya Bapak Ibu, harus aman, sesuai dosisnya, dan jangan lupa tujuannya tidak boleh secara sengaja digunakan untuk membuat mabuk. Bapak Ibu, terkait syarat bahan, ini jangan lupa pelaku usaha harus memiliki dokumen pendukung berupa sertifikat halal dari bahan. Bu, saya ini pakainya sedikit, dikit banget. Nah, saya nggak bisa mengakses sertifikat halal produsen, gitu ya. Karena saya biasanya cuma belinya dikit supaya nggak ngasih gitu ya. Nah, ini jangan khawatir Bapak Ibu, ini kita bisa akses nanti di websitenya BPJPH ya untuk sertifikat halal dari bahan. Data-datanya itu ada di websitenya BPJPH. Nanti kita buka ya. Kemudian Bapak Ibu harus jamin keabsahan dokumen pendukung, ya, baik berupa masa berlakunya, lembaga penerbitnya, ataupun nomor sertifikat halalnya. Sesuaikan semua dokumennya, Bapak Ibu, dari bahan yang kita pakai. Itu ya, harus sama. Nah, pertanyaannya sekarang, Bu, tadi katanya sertifikat halal dari BPJPH itu sudah berlaku selamanya. Betul? Tadi begitu? Betul ya? Ya, iya Bu, Ya. selama Tapi proses dan belakangnya Iya Bu tadi Bu. iya, tidak ada perubahan bahan, komposisi dan proses produk halalnya. Tapi kok kenapa kita harus tetap ini masa berlaku di slide ini gitu ya? Dilihat masa berlakunya. Nah, ini berlaku Bapak Ibu untuk sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga halal luar negeri. Jadi misalnya Bapak Ibu menggunakan bahan impor yang sudah ada sertifikat halalnya, gitu ya. Nah, yang mengeluarkan sertifikat halal itu adalah lembaga halal luar negeri. Jika demikian, maka satu yang Bapak Ibu harus cek, lembaga penerbit sertifikat halal ini, LHLN, lembaga halal luar negerinya, itu sudah MRA belum dengan BPJPH, ya. Sudah diakui belum oleh BPJPH. Gampangannya gitu. Kalau memang sudah diakui lembaga penerbit sertifikat halalnya, LHLN-nya, maka aman. Setelah itu baru cek masa berlaku sertifikat halalnya. Karena untuk lembaga halal luar negeri mengeluarkan sertifikat halal itu masih ada masa berlaku. Tapi kalau di Indonesia, selama dikeluarkan oleh BPJPH, itu berlaku selamanya, selama tidak ada perubahan bahan maupun proses produk halal gitu ya. Jadi integritas Bapak Ibu ini sebenarnya dipertaruhkan di sini. Jadi kalau ada perubahan bahan maupun ada perubahan proses, segera dilaporkan ya, jangan diam-diam saja. Ada yang bocor Bapak Ibu? Siapa ini ya? Dicek dulu, cek-cek. Sebentar saya izin sebentar ya. Ada yang biasanya. Nah, bagaimana Bu jika misalnya sertifikat halal yang dari luar negeri itu sudah diakui, sudah terregistrasi oleh BPJPH, tapi kemudian masa sertifikat halalnya habis, masa berlakunya habis. Kalau demikian Bapak Ibu cek kembali, pastikan bahwa pada saat diproduksi bahan ini itu pada masa berlaku sertifikat halalnya. Gitu ya. Kan bisa jadi misalnya produk ini sampai di kita itu ternyata kita cek loh masa berlaku sertifikat halalnya sudah habis bulan yang lalu. Nah, pastikan ini diproduksinya sebelum bulan yang lalu, gitu ya. Mungkin 3 atau 4 bulan yang lalu, gitu ya. Itu masih bisa kita pakai. Nah, ini yang terakhir, Bapak Ibu. Jadi ada dua ya tadi kategori bahan yang sudah saya sampaikan tadi. Satu, bahan yang wajib bersertifikat halal. Betul ya. Ada di KMA 748 bisa ditulis ini dan KMA 944 tahun 2024. KMA 748 tahun 2021 dan KMA 944 2024. Ini untuk produk atau bahan yang wajib bersertifikat halal. Yang kedua, bahan itu positif list. Bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal. Ada di KMA 1360. Nah,
Pertanyaannya sekarang, Bu, ketika bahan sudah saya kumpulkan semua, ternyata ada bahan ini ternyata tidak ada di KMA 748 dan ke 944, artinya bahan ini tidak wajib bersertifikat halal. Dan setelah saya cek di eh, KMA 1360, positif list juga bukan. Nah, kalau demikian, Bu, apa yang harus saya gunakan dokumen pendukungnya? Kan itu pertanyaannya ya. Ini pakai dokumen apa nih, Bu, untuk bahan yang abu-abu kayak begini? Tidak diatur di KMA 748, 944, bukan bahan yang wajib bersertifikat halal, tapi bahan ini juga tidak masuk di positive list, gitu ya. Maka Bapak Ibu bisa menggunakan dokumen pendukung bahan lain. Ini ada beberapa dokumen pendukung bahan yang bisa digunakan. Yang pertama, Certificate of Analysis. Ini kayaknya ada yang bertanya tadi, yang resen siapa? Ada yang resen? Nggak jadi? Saya, Bu. Ya, silakan Pak. Saya, Biar Bu. tidak ngantuk. Ya, silakan Pak. Ini berkesinambungan dengan yang Ibu sampaikan, Bu. Putus-putus Misalkan Pak. nih, Dari Pak siapa sayur ini? kan Roni, Bu, Roni Saputra. Pak Roni Saputra. Kenapa Pak? Bagaimana Pak? Ini berkesinambungan yang dengan Ibu yang sampaikan barusan, Bu. Maksudnya Ibu yang disampaikan barusan? Yang masalah bahan yang positif positif list tadi, Bu. Misalkan nih Iya. kan, Heeh. eh, pihak SPPG menerima sayur dari supplier kan. Ya. Tapi pihak SPPG tidak mengetahui apakah sayur ini menggunakan bahan bahan organik yang halal atau haram, Bu. Bagaimana kami menanggapinya, Bu? Itu aja, Bu. Ya. Terima kasih. Baik. Tadi kan sudah saya sampaikan, sayuran itu positif list Pak. Sudah ada di KMA 1360. Ya, 1360 itu sayuran masuk di situ. Jadi tidak perlu ada sertifikat halal dari sayuran Pak. Kalau sayuran segar ya Pak, tanpa ada proses pengolahan ya. Sebelumnya, maksudnya tanpa ada Iya, proses pengolahan sebelumnya tidak ada tambahannya apapun. Segar, itu positif list Pak, izin, aman. izin, Itu. Bu. Tapi kan kayak di daerah saya kan daerah Sumatera Utara, daerah Bestagi kan mungkin ada yang menggunakan kotoran kotoran babi lah, kotoran ayam lah untuk sebagai ininya, Bu. Pupuk organiknya. Itu gimana, Bu? Oh iya. Tidak sampai ke situ Pak. Jadi seperti ini ya, seperti pakan hewan pun juga demikian. Jadi tidak ada pakan sertifikat halal dari pakan. Jadi kita sampai pada ke apa namanya produk akhirnya, maksudnya ke sayurannya atau ke hewannya, gitu. Tidak sampai kita telusuri sampai ini pakai pupuk apa, tidak. Gitu ya Pak. Halo? Yang penting gini Pak, ini kan positif list nih sayurannya. Nah, setelah sampai di Ya. tempat Bapak, itu cuci bersih, hilangkan najisnya. Itu, kalau misalnya ada kotoran atau najis, hilangkan najisnya. Seperti yang sudah disampaikan Pak Yai tadi. Upayakan bersih dari kotoran, dari najis. Gitu ya untuk sayurannya. Tidak perlu cari sayuran yang bersertifikat halal, karena tidak akan mungkin ada. Telur segar juga demikian. Bu, saya nyari telur segar yang ada sertifikat halalnya kok nggak ada. Ya jelas nggak ada, wong ini positif list. Gitu ya. Pasti ketika akan didaftarkan ke BPJPH, ya pasti akan tertolak. Karena nggak ada proses pengolahan, nggak ada bahan tambahannya, kecuali telur asin. Kayak gitu ya. Itu ya, Pak Roni ya. Baik, Pak Bu. Bu, Roni, izin bertanya, saya Linda Agustin. ya gimana Bu? Jika supplier belum punya sertifikasi halal, apa langkah yang bisa kami lakukan sebagai penerima pelaku usaha? Ya, sekarang dibedakan ya Bu. Yang bersertifikat halal itu bahannya, bahan dari suppliernya. Oke, bukan suppliernya yang bersertifikat halal. Bisa dipahami ya. Nah, kalau misalnya suppliernya ini bisa mengirimkan atau memenuhi bahan yang sudah Ibu pesan, misalnya ada apa namanya MSG yang bersertifikat halal, ya itu tidak apa-apa. Suppliernya nggak perlu ada sertifikat halal dari supplier. Yang perlu adalah bahannya yang disuplai itu yang bersertifikat halal. Kalau misalnya sekarang nggak ada, Bu, ya cari merek bahan lain seperti itu Bu. Suppliernya suruh cari bahan yang lain yang sudah ada sertifikat halal yang valid. Gitu ya Ibu, Bu Linda.
Ya, terima kasih, Bu. Baik, kita sampai di sini ya untuk Izin bertanya, dokumen. Bu, boleh? Ya, boleh silakan, silakan Pak. Dari Oke, Bapak Bapak Ibu, siapa? saya Pak Umar Pak Kaplale Umar. di Maluku. Ya, Pak Umar di Maluku. Silakan Ini, Pak. ini Pak, ini Bu, maaf terkait bahan apa positif list. Saya Mm-mm. kepikiran tentang jamur, sebab kalau jamur secara botani itu kan bukan sayur. Itu gimana? Posisinya di mana itu jamur? Jamur yang digunakan untuk sayur itu, yang biasa dipakai untuk sayur. Prinsipnya Bapak pastikan apakah ini ada proses pengolahan sebelumnya, gitu ya. Apakah ini bahan segar? Kalau jamur kan nabati, Pak, termasuk tumbuhan, betul? Nah, itu kan Ya. berarti positif list, nabati, bahan segar tanpa ada proses pengolahan atau tanpa ada eh, penambahan bahan tambahan dalam proses pengolahan sebelumnya. Gitu ya, Pak. Siap, siap. Oke, Ya. makasih. Assalamualaikum. Izin Perhatiannya bertanya, Bu. pada pencuciannya saja ini. Ya, Izin bertanya, Bu. pastikan pencucian. Ya, ya, silakan, Pak. Ini Bu, kan aku di sini minoritas bukan? Eh, Dari mana, Pak? Nama, Pak. Nama saya catat, Pak. ini Mbak, Bu, bukan. Solihin Bu, Bali. Pak Solihi dari Dari Bali. Bali. Ya, silakan, Pak. Ya, kan aku di sini minoritas Bu. Ya, betul. Nah, Minoritas ya. yang di PTJ itu cuma aku sendiri yang Islam Bu. Eh, apakah di setiap hari pas datang bahan-bahan kayak sayur dan sejenisnya itu apakah aku harus tetap mencucinya dengan cara syar'i Bu atau gimana? Karena Mm-mm. di sini Bu, karena di sini Bu, banyak sekali ini anjing. Ya, Terus apa namanya? Bahkan anjing-anjing itu sampai ke lahan-lahan gitu Bu. iya. Baik, Pak. Ya, saya tangkap ya, Pak Solihi. Jadi begini, untuk lebih memudahkan pekerjaan Bapak Ibu sebagai penyelia halal, kan ada 4 tuh tugasnya penyelia halal ya, yang tadi disampaikan mungkin pada saat regulasi. Satu, itu melakukan pengawasan terhadap proses produk halal di SPPG atau di perusahaan. Nomor 2, menentukan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan jika ada yang tidak sesuai. Pak Solihi di mute dulu, Pak. Ya, masuk suaranya. Terus kemudian yang ketiga, mengkoordinasikan PPH, gitu ya, mengkoordinasikan proses produk halal. Yang kelima baru mendampingi auditor halal dari LPH ketika proses audit. Sekarang yang ketiga itu adalah mengkoordinasikan PPH. Jadi Bapak Ibu tidak bekerja sendiri, ya, tapi nanti akan berkoordinasi dengan departemen lain, dengan bagian yang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu perlu membuat SOP atau prosedur. Salah satunya prosedur penerimaan bahan datang. Masukkan di dalam prosedur itu bahwa bahan harus dipastikan ada dalam daftar bahan halal, nomor 1. Nomor 2, pastikan bahwa bahan ini sudah berlogo halal, kemudian dicuci bersih, seperti itu. Kemudian cek kebersihannya, apakah sudah bebas dari najisnya, masih adakah kotorannya, dan seterusnya. Maka dari itu akan membantu Bapak Ibu sebagai penyelia halal yang sendirian, gitu ya. Ini bekerja sesuai dengan track Bapak Ibu gitu ya. Tugasnya bisa apa namanya? Dilaksanakan dengan baik dengan bantuan teman-teman yang lain. Meskipun itu non-muslim, tapi kalau kita buat SOP dan ini sudah buat prosedur ya, dan ini sudah ditandatangan disepakati oleh pimpinan ya harus dilaksanakan oleh semuanya gitu ya. Untuk SOP ini masukkan juga terkait misalnya ada kondisi yang tidak ideal. Jika terjadi kondisi yang tidak ideal, apa yang harus dilakukan? Misalnya, bahan yang diterima ternyata tidak sesuai, maka apa yang harus dilakukan? Di hold atau di karantina dulu, baru kemudian dihubungi bagian pembelian, baru kemudian diapakan lagi, diretur kah, dan seterusnya. Ini masalah teknis ya. Nanti besok di pengawasan itu bisa nanti didiskusikan terkait mana nih caranya. Ada SOP yang harus Bapak Ibu buat nanti ya. Dan ketika ada audit, itu pasti auditor halal akan minta SOP yang sudah ada. Jika misalnya SOP itu tidak memadai, maka harus diminta untuk melengkapi.
Ya, SOP-nya akan direview oleh auditor halal. Gitu ya. Begitu ya Pak Solihi ya. Izin bertanya, Bu. Ini Bu, Iya, sama ya, gitu Bu. ya. Kalau yang kayak gitu itu harus perbanyak kesuzon apa seuzon Bu? Karena sendiri ini Bu. Nggak jelas Pak, suaranya Pak masuk-masuk tuh yang dari belakang. Ini eh, apakah harus memperbanyak seuzonnya atau husnuzonnya Bu ketika bekerja dengan posisi sendiri yang Islam gitu Bu? Soalnya Ya, kan ya baik. minim sekali kan untuk Ya. pengetahuannya. Jadi, Bapak Ibu, ketika bekerja dengan lingkungan yang demikian, ya memang itu tantangan ya, tantangan. Jadi, Bapak Ibu harus teliti, gitu ya, harus teliti yang pertama. Kemudian harus sesuai dengan ketentuan. Jadi, jangan sampai nanti kalau misalnya ada yang tidak sesuai itu di apa ya, dimaklumi. Padahal ini penting, gitu ya. Jadi, harus kekeh gitu, ya dengan aturan. Jadi ya, kalau kita sesuai dengan ketentuan, kita nggak perlu suudon atau husnudon gitu ya. Tapi kalau itu memang iya ya secara objektif saja gitu. Kita bekerja secara objektif, jangan secara subjektif karena nggak enak sama temen gitu ya. Seperti itu untuk melakukan pengawasan. Gitu ya Pak Solih ya. Baik, yang lain yang resen disimpan dulu. Nanti kita buka lagi ya untuk pertanyaan setelah kemungkinan nanti akan terjawab nih pertanyaannya Bapak Ibu. Kita selesaikan dulu bahan ya. Oke, jadi tadi sudah saya sampaikan, jika misalnya ada bahan yang tidak sesuai, Bu, lalu mau izin, Bu. ya, Waktu sholat di Maluku, waktu sholat maghrib untuk Maluku sudah berjalan, jadi mau izin untuk sholat. Boleh? ya ya silakan Pak Umar. Makasih. Ya, karena Oke. kita mepet ya waktunya ya. Untuk Maluku barang. Ya, kalau di tempat saya jam 6. Ya, di sini baru Ya, selesai aja. silakan Pak Umar. Ya, Insya Allah kasih. nanti bisa diikuti Pak nanti ya. Siap. Segera kembali. Karena sama-sama wajib nih, sholat ya wajib, menuntut ilmu wajib. Tapi dahulukan dulu deh sholatnya ya Pak. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Untuk dokumen pendukung bahan selain sertifikat halal. Untuk sertifikat halal, pastikan yang mengeluarkan adalah BPJPH. Oke, selain BPJPH itu berarti tidak valid sertifikat halalnya. Kemudian untuk dokumen pendukung bahan yang lain, kita juga bisa menggunakan namanya COA. COA ini adalah dokumen tentang kandungan fisika, kimia, dan mikrobial yang dikeluarkan oleh pihak ketiga, yaitu laboratorium yang sudah terakreditasi dalam melakukan analisa produk. Itu kita bisa pakai namanya COA. Kemudian ada namanya MSDS. MSDS ini apa? MSDS atau Material Safety Data Sheet ini biasanya untuk bahan kimia ya. Itu adalah berupa lembar petunjuk yang isinya adalah tentang komposisi raw material dari bahan kimia. Dan ini harus dikeluarkan oleh produsen, bukan oleh distributor atau supplier. Kemudian ada namanya spesifikasi, spek bahan. Nah, spek barang gitu ya. Dan ini merupakan dokumen yang isinya informasi produk, di mana menyatakan bagaimana deskripsi produknya, bagaimana prosesnya, bagaimana komposisinya, dan spesifikasi ini dikeluarkan juga oleh produsennya, bukan oleh distributor atau supplier. Oke, nah sekarang ada namanya diagram alur proses produksi. Apa ini, Bu? Ini flowchart. Dokumen flowchart ini itu isinya tahapan proses yang produksi yang juga menyebutkan tidak hanya tahapannya tapi juga bahan yang digunakan. Bisa bahan tambahan, penolong, dan juga bahan bakunya. Dan ini dikeluarkan oleh produsen, bukan oleh distributor atau supplier. Kemudian ada lagi namanya dokumen POC Facility Statement. Pernyataan fasilitas bebas kandungan babi. Ini penting Bapak Ibu ya. Karena kita harus meyakini, memastikan bahwa bahan yang kita terima itu diproses dari fasilitas yang halal dedicated, bukan sharing fasilitas dengan produk yang haram, gitu ya. Jadi perlu. Dan ini dikeluarkan oleh produsen. Kemudian ada kuesioner, itu juga isinya adalah bahan-bahan yang digunakan untuk menyusun produk tersebut, dan ini dibuat oleh juga produsen. Nah, ini adalah dokumen pendukung bahan, Bapak Ibu.
Yang di kiri adalah sertifikat halal dari BPJPH. Ada logo Garudanya. Kemudian ada yang di tengah ini adalah lembaga sertifikat halal dari lembaga halal luar negeri. Ini contohnya dari Ivanka. Ivanka itu dari Amerika Serikat. Tadi saya sampaikan bahwa pastikan lembaga halal luar negerinya sudah MRA, sudah diakui oleh BPJPH. Ivanka ini salah satu lembaga halal luar negeri yang diakui oleh BPJPH atau sudah MRA dengan BPJPH. Kemudian ada namanya Certificate of Analysis. Nah, ini yang dikeluarkan oleh laboratorium yang sudah terakreditasi SNI 170 atau ISO 17025 ya, untuk melakukan untuk melakukan analisa produk. Ini adalah profit statement yang ini dikeluarkan oleh produsen, sudah valid ya. Kita kepingin bahwa bahan kita itu tidak dihasilkan dari pasti dihasilkan dari fasilitas yang halal dedicated, bukan sharing fasilitas dengan yang tidak halal. Nah, implementasinya bagaimana terkait bahan? Pastikan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mengumpulkan bahan-bahan di SPPG Bapak Ibu, kemudian menyusun daftar bahan halalnya, dan kemudian ketika sudah mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH dan LPH, gitu ya, itu yang dibeli hanya yang ada di daftar bahan halal tersebut. Yang dibeli dan yang digunakan itu hanya ada yang di daftar bahan halal yang sudah Bapak Ibu susun. Oke, tidak boleh di luar itu. Maka pastikan bahwa ada catatan pembelian bahannya. Itu merupakan bukti bahwa Bapak Ibu hanya membeli bahan yang sudah sesuai di daftar bahan halal. Simpan bon nota kwitansinya. Ini biasanya akan diminta oleh auditor halal, biasanya 3 bulan yang terakhir, untuk ngecek memastikan benar nggak sih bahan yang dibeli itu memang yang ada di daftar bahan halal yang sudah disusun. Gitu ya. Nah, Bu, kalau demikian bagaimana kalau misalnya saya menggunakan bahan baru di luar daftar bahan halal yang sudah saya susun? Ketentuannya, jika demikian, Bapak Ibu, jika akan menggunakan bahan baru di luar daftar bahan halal, termasuk ini bahan lama dengan produsen baru, gitu ya, maka harus meminta persetujuan penggunaan bahan baru terlebih dahulu ke BPJPH dan mungkin ke LPH yang sudah mengaudit kalau sudah dapat sertifikat halal. Ya, nah bukti persetujuan harus disimpan. Bu, kok repot gitu ya? Saya segera harus menggunakan bahan ini karena ada permintaan dari konsumen. Harus ada penggantian bahan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jangan memasukkan bahan yang sedang diproduksi saat ini saja, tapi masukkan semua bahan yang kemungkinan akan digunakan, berupa bahan alternatif atau bahan substitusi lain. Contoh misalnya minyak goreng. Saya ibu rumah tangga gitu ya. Biasanya saya nggak spesifik menggunakan satu merek minyak goreng. Kalau ada promo, saya pakai gitu ya. Mungkin SPPG juga gitu. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, jika menggunakan satu merek saja repot nih ya. Kalau mau menggunakan merek lain. Ini untuk antisipasi Bapak Ibu jika ada 2 sampai 3 merek yang dimasukkan, antisipasi jika misalnya merek tersebut sudah tidak diproduksi lagi, merek tersebut langka di pasaran atau harganya naik secara signifikan. Jadi Bapak Ibu punya alternatif lain tanpa harus melakukan permohonan persetujuan penggunaan bahan baru. Ya, prosedur itu bisa dilalui karena memang sudah ada di daftar bahan halal yang sudah kita susun. Lakukan pemantauan Bapak Ibu, pemantauan dan pemeliharaan terkait dokumen pendukung bahan tadi, meliputi lembaga sertifikat halalnya, apakah LHLE-nya, apakah masih tetap, masa berlakunya bagaimana, nomornya seperti apa gitu ya. Cara memvalidasinya bagaimana, Bu? Nah, ini ada caranya Bapak Ibu. Bisa kita apa namanya? Gunakan ini bpjph.halal.go.id. Coba kita cek ya. Kita praktekkan Bapak Ibu. Ini buka Google gitu ya. Google dibuka dulu, kemudian diketik bpjph.halal.go.id. Nah, akan timbul nih, akan muncul fitur ini. Ini ada banyak fitur yang bisa kita manfaatkan terkait regulasi. Nanti Bapak Ibu kalau sudah lulus, nah update regulasinya di sini, bisa diakses di sini ya untuk regulasi yang terbaru. Kemudian ada data LHLN, nah data Lembaga Halal Luar Negeri yang sudah MRA dengan BPJPH itu ada di sini. Ya, ini ada lingkupnya juga food and beverage. Ini Al Bakara ini dari Cina. Nah, terkait bahan sekarang ya.
Cek produk halal di sini. Misalnya saya mau pakai kecap sedap, Bu. Apakah sudah valid sertifikat halalnya atau abal-abal nih, Bu, di logonya? Kan ada nomornya tuh. Nah, Bapak Ibu bisa cek di sini. Nah, ini sudah keluar. Kecap manis sedap nikmat. Nah, ini misalnya ya. Saya pakai ini. Kecap manis sedap nikmat diproduksi oleh PT Multipangan Indonesia, nomor sertifikatnya ID 36 sekian-sekian. Ya, karena sekarang sudah berlaku selamanya, yang ada di sini adalah tanggal terbit. Masa berlaku sudah tidak ada. Oke. Nah, tanggal nomor sertifikat halal itu yang dikeluarkan oleh BPJPH itu ada tandanya. Tandanya apa? Itu ada huruf ID di depan nomor. Oke, seperti ini. Ya, ini website ini bisa dimanfaatkan Bapak Ibu jika sekarang misalnya Bapak Ibu menggunakan bahan yang belum bersertifikat halal. Padahal bahan itu wajib ada sertifikat halalnya, maka bisa dicari di sini alternatifnya. Minta ke suppliernya. Saya minta ini kecap manis sedap nikmat karena sudah sertifikat halal. Atau misalnya mencari bahan substitusi, ya bisa dicari di sini. Kalau misalnya tadi saya sampaikan, Bu, saya belinya sedikit, saya nggak punya dokumen sertifikat halal dari produsen, gimana? Nah, bisa diakses nih, nanti di screenshot. Karena apa? Karena website ini bisa diakses oleh semua, termasuk oleh auditor halal. Gitu ya, ngeceknya juga di sini, Bapak Ibu nanti, auditor halal. Valid nggak sih sertifikat halalnya? Jangan-jangan hanya sekedar tempel nomor saja, gitu ya. Nah, oke, sekarang ke PPH. Setelah PPH kita buka diskusi ya. Proses produk halal, kriteria yang ketiga. Tadi kriteria yang pertama, komitmen sudah, kriteria yang kedua, bahan. Kita sampai ke kriteria yang ketiga, proses produk halal. Apa itu proses produk halal, Bu? Definisinya adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk. Yang ini mencakup mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, sampai ke penyajian produk. Gitu ya. Ini menjadi titik kritis, bisa jadi Bapak Ibu ya. Titik kritis itu apa sih? Suatu titik di mana akan menjadi bahan yang produk kita dari yang halal menjadi haram. Ya, titik kritisnya ini mulai dari penyediaan bahan sampai penyajian. Oleh karena itu kita harus perhatikan semua prosesnya. Dalam kriteria yang ketiga ini, Bapak Ibu, di proses produk halal ini ada 3 hal yang harus diperhatikan, yang harus kita perhatikan. Tidak hanya pada proses atau prosedurnya saja, tapi satu, lokasi dan tempat usaha kita. Lokasi dan tempat SPPG. Yang kedua, peralatan dan perangkat yang SPPG gunakan. Yang ketiga, barulah prosedur, ya, prosedur proses produk halalnya, terutama yang untuk aktivitas kritis, ya, itu harus diperhatikan dan diatur. Nah, untuk lokasi, tempat, dan alat, pastikan Bapak Ibu, jika ada produk yang halal juga, yang tidak halal juga, yang diproduksi, pisahkan lokasi, pisahkan tempat, dan pisahkan peralatannya. Tidak boleh bercampur. Kemudian karena halal dan toyib ini saling terkait, maka dijaga kebersihan dan higienitasnya. Harus bebas dari najis, bebas dari bahan yang tidak halal. Ya, jadi kalau misalnya ada nanti audit on-site, audit yang datang ke tempat SPPG Bapak Ibu, itu nggak akan duduk saja apa periksa dokumen, tapi mereka akan jalan-jalan nih ke gudang, ke dapur gitu ya, untuk melihat kebersihan dan higienitas. Jangan sampai nanti dekat dengan peternakan, karena ini potensi kontaminasi najis dari hewan. Jangan sampai ada hewan yang berkeliaran, ini potensi juga najis ya, nggak akan bersih dari najis nih kalau banyak hewan berkeliaran. Kemudian nanti mungkin akan dilihat plafonnya. Kalau misalnya ada plafon yang mungkin berlubang, nah ini kan potensi masuknya hewan tikus. Nanti bisa terkontaminasi kotoran tikus maupun mungkin air kencing tikusnya gitu ya. Ini najis seperti itu. Jadi pastikan ini. Kemudian kalau untuk pemisahan lokasi itu untuk penyembelihan. Jadi kalau ada penyembelihan hewan halal maupun hewan yang tidak halal, lokasinya harus dipisahkan. Ketentuan terkait pemisahan alat pada tahapan proses produk halal, jika ada yang halal dan non halal, Bapak Ibu, yang pertama tidak menggunakan alat bergantian. Nih, kalau misalnya ada supermarket besar gitu ya, jual hewan daging babi dan daging sapi.
gitu ya. Habis motong daging sapi, dipotong untuk motong daging babi itu nggak boleh, ya. Nanti ya ada yang bocor Pak Muhammad Khalid, Ya Bu, maaf Bu, maaf. ya di unmute dulu Pak. Jadi nggak Ye. bisa nih dipakai bergantian pisaunya, harus sendiri-sendiri. Tapi meskipun mereka beralibi, loh Bu, tapi sudah dicuci nih Bu dengan sesuai syariat Islam, tapi dipakai terus bergantian, nggak bisa, ya tidak bisa diterima. Kemudian kalau sudah dicuci, kalau sudah sendiri-sendiri, pastikan sarana pembersihannya juga berbeda. Harus wastafelnya harus masing-masing sendiri-sendiri. Kemudian setelah dicuci, maka pastikan dipelihara atau disimpannya itu di tempat penyimpanan yang berbeda. Harus tempat penyimpanan alat yang tersendiri. Tidak boleh bercampur, gitu ya. Kalau ada pujasera berarti mulai dari piring, gelas itu sudah harus terpisah. Troli, meja itu harus terpisah, gitu ya. Pujasera misalnya kalau ada yang menjual produk haram dan tidak yang halal dan tidak halal, gitu ya. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa distribusi itu harus terpisah semuanya. Namun ada pengecualian, Bapak Ibu. Untuk pendistribusian itu masih boleh digunakan secara bersama, ya. Tapi ada syaratnya, produk halal dan tidak halal ini. Syaratnya yang didistribusikan itu bukan produk segar asal hewan. Jadi daging sapi dan daging babi nggak boleh diangkut secara bersama, karena kan basah. Kemudian juga bukan produk olahan hewan yang dibekukan. Misalnya daging sapinya udah dibuat bakso, bakso sapi dan bakso babi. Ini di frozen gitu ya, dibekukan, didistribusikan bersama itu juga tidak bisa. Harus selain produk ini kalau mau didistribusikan secara bersama. Kemudian ada syarat berikutnya. Pelaku usaha harus menjamin tidak terjadi kontaminasi silang antar produk yang didistribusikan. Dengan cara apa? Dengan cara apa namanya, memisahkan, lakukan pemisahan. Ada SOP yang detail terkait pendistribusian, lakukan penandaan seperti itu. Kemudian kemasannya juga harus disempurnakan supaya tidak terjadi kontaminasi silang. Nah, terkait prosedur. Nah, sekarang ya, tadi kan sudah tiga hal ya, dua ya. Lokasi dan tempat, kemudian peralatan, dan yang ketiga itu adalah prosedur. Pelaku usaha, Bapak Ibu, ketentuannya wajib memiliki prosedur yang tertulis dan terdokumentasi. Memiliki dan menerapkan prosedur pelaksanaan proses produk halal secara tertulis dan terdokumentasi. Oke, jadi setelah dari pelatihan ini lulus, buat SOP-nya Bapak Ibu. Inisiasi untuk menyusun SOP. SOP-nya meliputi SOP terkait bahan, terkait proses produk halal, dan juga terkait produk. Jadi yang tadi disampaikan Pak Solihi tadi ya, buat SOP-nya Pak, SOP apa ini yang perlu untuk bahan? SOP pembelian bahan, prosedur pembelian bahan, prosedur pemeriksaan kedatangan bahan, prosedur penyimpanan bahan, gitu ya. Dan terkait proses ya prosedur proses produksi, prosedur pensucian fasilitas, ya. Terkait produk ya berarti proses misalnya kalau terkait produk SOP pemorsian misalnya seperti itu. Kalau misalnya terkait penarikan recall ya berarti SOP penarikan produk dan seterusnya. Nah, setelah disusun SOP-nya, Bapak Ibu pastikan disosialisasikan SOP yang sudah disusun. Ya, jangan terus dibuat prosedurnya tapi terus disimpan tanpa disosialisasikan. Sosialisasinya kepada pihak yang terkait yang melaksanakan SOP tersebut harus paham, gitu ya. Dan jangan lupa didokumentasikan. Bukti sosialisasi harus disimpan dengan baik. Oke. Nah, terkait peralatan ya. Sekarang, kalau mau ada proses produk halal ya, ada kriteria yang ketiga ada peralatan. Nah, bagaimana ketika peralatan kita terkontaminasi najis? Oleh karena itu, ini dasar salah satu ya pemikiran kenapa penyembelih halal harus harus Muslim, karena mereka tahu toharoh, tahu bersuci gitu ya, tahu tentang najis gitu. Nah, najis ini ada berapa kira-kira Bapak Ibu? Enggak usah kira-kira ya, najis ada berapa? 3. Tiga apa Pak?
apa dan Iya, oke, sudah saya terima. Pak Solihi di unmute dulu. Ya, jadi najis itu ada tiga. Najis mukofafa, najis ringan, najis sedang, najis mutawasito, dan najis berat atau najis mugholado. Ketika peralatan kita terkontaminasi najis ini, kita harus paham bagaimana cara pensuciannya. Dan kita harus paham jenis najis ini apa saja yang tergolong najis ini, gitu ya. Kalau najis mukofafa, itu adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki kurang dari 2 tahun hanya minum ASI. Ya, selain itu kalau sudah nggak minum ASI berarti masuk najis mutawasito, najis sedang. Ya, kalau terkena najis mukofafa, najis ringan diperciki air saja sudah cukup. Tapi kalau terkena najis mutawasito harus dibersihkan dengan menggunakan air sampai najisnya hilang. Bau, rasa, warna hilang, organoleptik dari najisnya hilang. Jenis najis mutawasito apa saja? Tadi ya, air kencing ya, ya manusia, bayi, bayi yang lebih dari 2 tahun ya. Terus apa lagi? kotoran Ya, kotoran kotoran. ayam Ya, betul. Kotoran hewan, kotoran manusia, air kencing hewan, air kencing manusia, darah, oke. Kemudian homer, minuman keras. Kemudian apa lagi? Misalnya apa ya? Yang sering ada, yaitu nanah kotoran hewan ya, yang sering ada ya, SPPG ya. Mungkin ada kecoa dan seterusnya, ya ada kotorannya, bangkai cicak, nah itu juga tergolong najis mutawasito. Cara pensuciannya adalah dengan menggunakan air. Bu, bagaimana jika alat produksi saya terbuat dari benda yang keras, tidak menyerap najis, misalnya dari besi atau baja? Kalau terkena air, Bu, ketika mensucikan akan rusak, gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Maka ketentuannya Bapak Ibu jika demikian dapat disucikan dengan menggunakan selain air. Dapat disucikan dengan menggunakan selain air. Hanya syaratnya adalah bahan tersebut yang selain air tersebut itu halal dan kemudian bekas najisnya itu hilang. Bau rasa warnanya hilang. Jadi mungkin di tisu dulu ya diambil najisnya baru kemudian disucikan mungkin dengan alkohol atau dengan cuka dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sekarang terkait produk. Ada pertanyaan? Silakan, Pak Suheri, sudah resen dari tadi. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Sebelum kita sampai ke Terima produk. kasih, Bu. Ya, Dengan Tueri Panggabean dari SPPG Pakat 2 ITB Kabupaten Karo, Bu. ya. Nah, di sini yang jadi pertanyaan saya adalah secara umum bahan pengawet apakah bisa termasuk ke kategori halal untuk bahan pengawet dan bila mana memang halal, apa saja jenis pengawet yang termasuk halal seperti itu. Terima kasih. Baik. Sebentar saya buka ini ya, Pak. Tadi ini kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan bahan, pastikan dulu konfirmasinya kemana. Yang pertama ke KMA dulu. Nah, kalau bahan pengawet ya Pak, kayak macam apa benzoat gitu ya Pak. Yap. Ya, ini kan filenya PDF nih Pak. Nah, kita tinggal searching aja, nggak usah dihafal nih. Misalnya benzoat. Benzoat itu juga pengawet makanan kan. Kira-kira apa nih? Loh, positif list Pak. Ya, oke, asam benzoat. Ya, Bu. Bahan kalau misalnya Oke. Bapak, apapun bahan, itu identifikasi dulu. Apakah ini masuk bahan yang wajib bersertifikat halal atau bahan ini tidak wajib dikecualikan dari sertifikat halal. Kalau asam benzoat, ini positif list Pak, aman. Itu ya. Tidak perlu ada sertifikat halalnya. Kalau misalnya tidak ada di kedua KMA ini, bukan wajib positif list, tapi tidak ada di KMA 1360 gitu ya. Tidak positif list dan juga tidak wajib bersertifikat halal. Pakai apa nih dokumen pendukungnya? Pakai dokumen pendukung lain yang sudah saya sampaikan tadi. Gitu ya, Bapak Baik, Ibu. Bu.
Oke. Ada lagi, Pak? Yang lain? Tidak ada, kita lanjut ya. Pak, Ibu Nur Hayati, silakan Ibu. Bu, Yang izin bertanya, saya Nurhayati Lubis dari SPPG Beringin Jaya. Bu, di sini kan KM kita kan ada sekolah yang non-muslim juga ya, Bu. Berarti Mm-mm. omprengnya juga harus dipisah nggak, Bu, kira-kira? Atau Duh, ditandain pakai chat gitu? sebentar. Omprengnya itu digunakan oleh siapa dulu? Oleh SPPG-nya Ibu juga? Iya, Berarti untuk kan, SNMPTN nih. ya berarti kan makanannya sudah halal. Oh iya, Ya, iya, Bu. kecuali omprengnya itu dipakai mereka pulang, dibawa pulang, nanti terus dibawa pakai, misalnya mereka masak daging babi, nah itu nggak boleh. Maka itu dia harus diperhatikan itu perawatan kita ya, untuk Iya, dijaga supaya tidak terkontaminasi. Gitu ya. iya, Bu. Makasih ya, Bu. Oke, sama-sama. Bu Eka, silakan Bu Eka. Saya dari SPPG Batu Karang. Mm-mm. Saya ingin bertanya, apa perbedaan pendamping pendamping proses produk halal dan penyelia halal, Bu? Iya, ada dua hal yang berbeda ya. Jadi tadi sudah disampaikan nggak sama eh, eh, Bu siapa Bu Fitri ya? Ada dua mekanisme untuk pengajuan sertifikat halal. Satu sejak mekanismenya reguler, yang satu self declare. Oke? Self declare dan reguler. Nah, kalau self declare itu yang mengaudit atau yang melakukan pemeriksaan itu adalah pendamping proses produk halal. Ya, pendamping proses produk halal itu bekerjanya di mekanisme pengajuan sertifikat halal self declare. Kalau untuk reguler itu adalah yang mengaudit adalah auditor halal. Jadi penyelia halal ini itu bekerjanya di semua, apakah itu self declare ataukah reguler, gitu ya. Bisa di self declare ataupun di reguler. Karena penyelia halal ini bekerja di pelaku usaha. Kalau pendamping itu bekerjanya di namanya LP3H, lembaga lembaga pendamping pemeriksa produk halal. Apa ya? LP3H. Saya lupa-lupa ini kepanjangannya. Jadi ada hal yang berbeda di antara dua ini, pendamping dan penyelia. Beda home base-nya atau menginduknya juga beda. Tugasnya juga beda. Gitu ya. Kalau penyelia halal itu bekerja, orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal di perusahaan atau di pelaku usaha. Kalau pendamping itu bekerja untuk memeriksa kehalalan produk yang ada di pelaku usaha dengan mekanisme pengajuan sertifikasi halal self declare. Oke, itu ya Bu. Kalau SPPG ini pakai apa? Reguler atau self declare nih saya mau tahu. Reguler, Bu. Reguler, gitu ya. Jadi nggak akan bersentuhan dengan pendamping proses produk halal. Gitu ya. Bu, bolehkah saya menjadi penyelia halal dan pendamping? Ya, silahkan, nggak apa-apa. Yang penting bisa menjaga, ya. Jangan sampai cross, maksudnya mengaudit dirinya sendiri gitu, ya. Jadi pelaku usahanya saya, pendampingnya saya, gitu nggak bisa, ya. Tuh, seperti itu. Baik, Pak Reson, silakan. Pak Reson tadi sudah resen. Kita kurang 15 menit ya, nanti kita percepat. Silakan Pak, singkat saja ya Pak. Kenapa nama saya Reson Bu? Dari Iya, PPG Kabupaten Karo Bu. iya. Jadi begini Bu, mengenai untuk produk bahan olahan Bu, seperti bakso gitu kan Bu. Itu kan bahannya besar gitu ya kan Bu. Nah jadi kalau bahan yang dikemasin kan harus punya label halal gitu seperti yang Ibu bilang tadi Bu. Kalau kita belinya di pasar tradisional Bu, itu kan itu kan rumahan Bu, belum punya label halal. Dalam artian kemasannya itu masih polos, nggak ada gambar halal gitu Bu. Itu gimana? Saya kurang jelas nih suaranya Pak. Begini Bu, Mungkin nggak perlu pakai ini Pak, putus-putus Pak. Nggak perlu pakai itu. Coba, bisa nggak? seperti bisa gitu Bu, contohnya Bu. Ya, bakso, kenapa? Bakso itu kan bungkusan itu Mbak itu Bu, di dalam bentuk kemasan itu Bu. Bakso, Halo Ibu. kenapa Pak? Ya, bisa di... Itu kan
Ini lagi nggak Pak? Nggak jelas suaranya Pak. Atau ada yang bisa membantu teman-teman Kalau mungkin? bakso kan dalam bentuk kemasan nih. Jadi kan belum tentu itu bakso kemasannya legal halal yang diinstruksi itu bu. Misalnya kios. Ngapunten, Bu, mungkin saya bisa Ya, membantu. silakan Ah, ya, silakan ya. Bu. Ini yang saya dengar, nggih, ngapunten nanti mungkin bisa dibenarkan kalau salah Pak Reson. Jadi yang saya dengar itu tadi beliau memakai bakso yang Mm-mm. di mana tidak ada label halalnya, betul nggih Pak nggih? Nah, kalau seperti itu menurut ibunya gimana? Oh iya, bakso ya, bakso ini kan berasal dari daging. Ya, Produk yang berupa daging-dagingan ini sangat kritis, ya. tergolong bahan sangat kritis, gitu ya. Berarti ini kan terbuat dari nabak hewani, maka dari itu harus bersertifikat halal, Pak. Jadi, Pak, ambil bakso dari produsen yang sudah bersertifikat halal. Jika tidak ada, Bu, bagaimana? Ya, bikin bakso sendiri. Oke, bikin bakso sendiri. Karena apa? Untuk daging apa nah giling itu kritis loh, Pak. Jadi kalau bisa giling dagingnya sendiri. Karena kita nggak tahu ini dagingnya digilingnya di mana. Apakah bercampur dengan yang lain gitu ya, yang daging lain gitu. Ini kritis nih. Daging giling, bakso, dan seterusnya. Kalau misalnya nggak ada nih UKM atau produsen yang ada yang bisa mensuplai daging, apa bakso yang bersertifikat halal, bikin bakso sendiri. Gitu ya, Pak. Siap, Bu. Oke. Iya. Saya lanjut ya, Bapak Ibu ya. Untuk produk. Nah, produk itu pastikan Bapak Ibu produknya itu aman dikonsumsi ya. Di unmute dulu Pak Reson. Maaf. Assalamualaikum. Iya, di unmute dulu ya. Oke. Ya, jadi pastikan aman untuk dikonsumsi. Kalau menggunakan bahan yang bahan tambahan pangan, ya pastikan dosisnya sudah sesuai gitu ya. Kemudian terkait produk, Bapak Assalamualaikum, Ibu, Bu. ada tiga hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama bentuk produknya, kemudian yang kedua karakteristik profil sensori dari produknya, yang ketiga nama produknya. Bentuk produk jangan menyerupai hewan babi atau anjing, atau yang ada unsur pornografi atau vulgar erotis, itu nggak bisa disertifikasi halal. Kalau untuk profil sensori, pastikan tidak memiliki kecenderungan apakah itu baunya, apakah itu rasanya, atau aromanya tidak mengarah pada produk haram. Contoh, ini minuman gitu ya, minuman ini halal, tapi kok baunya kayak bau minuman keras. Nah, itu tidak bisa ya. Padahal nggak ada birnya. Nah, seperti itu. Kemudian nama produk. Nama produknya jangan menggunakan nama yang bertentangan dengan syariat Islam dan etika kepatutan yang berlaku di masyarakat. Ini ada sudah diatur di SNI 90/94/2021, Bapak Ibu. Jangan menggunakan nama produk yang ada simbol kekufuran, kemaksiatan, atau yang berkonotasi negatif. Contoh, mie setan, mie iblis, es pocong, es gendruwo, dan macam-macam. Itu tidak boleh. Ini ada dua tabel ya, yang dua kolom. Ini satu tidak diperbolehkan, yang satu diperbolehkan. Nanti dibaca kembali. Oke. Kemudian jangan menggunakan produk dengan nama benda yang diharamkan atau hewan yang diharamkan. Contoh misalnya di sini apa? Homer ya, itu kan diharamkan. Namanya root Assalamualaikum, beer. Bu. Ya gimana Bu Surya? Ya, izin sholat maghrib dulu. Oh iya silahkan Ibu, silahkan. Iya, silahkan. Nah, kemudian jangan menggunakan yang berkonotasi babi atau anjing. Misalnya bacon. Bacon itu konotasinya daging babi panggang. Jangan menggunakan nama itu. Ya, kemudian bentuknya. Nah, bentuknya seperti ini tidak bisa disertifikasi halal. Bentuknya kepala babi. Ini kan bakpao, tapi bentuknya kepala babi. Harus ganti bentuk. Kalau secara bahan proses halal, tapi secara bentuk tidak bisa disertifikasi halal. Secara eh, bahan proses halal, tapi secara nama tidak bisa disertifikasi halal. Harus ganti nama, gitu ya. Kalau seperti namanya yang tadi. Oke, kalau sudah dapat sertifikat halal, maka cantumkan label halalnya, Bapak Ibu, di kemasannya atau mungkin di tempatnya, tempat usaha Bapak Ibu, gitu ya, di SPPG-nya.
Kemudian pencantuman label itu dikecualikan untuk yang produk kemasannya terlalu kecil atau dikemas di hadapan langsung di konsumen, dijual dalam bentuk curah. Identifikasi dan mampu telusur, pastikan harus ada pencatatan ya sebagai bukti bahwa sudah produk yang Bapak Ibu hasilkan itu memang berasal dari bahan yang disetujui, kemudian diproduksi dari fasilitas yang memenuhi kriteria. Nah, ini terkait produk yang tidak memenuhi kriteria halal, ini nanti dibahas di besok ya, karena waktu ini saya eh, lewat dulu. Nah, terkait kriteria yang kelima, ya, terakhir, pemantauan dan evaluasi. Ya, pemantauan dan evaluasi. Apa yang harus kita lakukan, Bu, untuk pemantauan dan evaluasi? Yang pertama, Bapak Ibu laksanakan audit internal. Dan yang kedua, lakukan kaji ulang manajemen. Audit internal itu apa? Audit yang dilakukan pihak SPPG sendiri kepada pihak internalnya. Syaratnya adalah dilakukan minimal setiap 1 tahun sekali. Setiap 1 tahun sekali harus ada audit internal. Siapa yang melaksanakan audit internal? Auditor halal internal SPPG atau tim manajemen halalnya. Ketentuannya personil yang sudah pernah mengikuti pelatihan, apakah itu pelatihan eksternal atau internal halal. Karena mereka harus paham yang dilakukan ini kan untuk memantau penerapan SJPH, jadi harus paham substansi. Jadi Bapak Ibu nanti setelah lulus dari pelatihan ini nanti bisa menjadi auditor halal internal. Cara mengaudit nanti jangan khawatir ada checklist auditnya, ada daftar periksa audit internal yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan. Kemudian setelah audit internal, maka akan dilakukan kaji ulang manajemen. Rapat kaji ulang manajemennya juga dilakukan 1 tahun sekali. Ini dilakukan untuk mengevaluasi penerapan SJPA. Supaya ada improvement, ada pengembangan sistem gitu ya, penyempurnaan sistem, maka dilakukan 2 hal ini ya, audit internal dan kaji ulang manajemen. Jangan lupa Bapak Ibu simpan bukti-buktinya. Bu, kalau melaksanakan audit internal nanti ada temuan bagaimana? Ya tidak apa-apa. Ya, malah lebih baik kita sudah mengetahui kelemahan kita dulu sebelum diaudit oleh pihak luar, ya, oleh pihak eksternal dari LPH mengaudit, kita sudah tahu kelemahan kita apa. Karena yang dilakukan audit oleh auditor halal dari LPH itu ya 5 kriteria ini. 5 kriteria SJPH diaudit oleh pihak eksternal. Nah, kita melakukan asesmen mandiri untuk penerapan 5 kriteria SJPH juga. Jadi kita tahu kondisi kita seperti apa ya untuk dilakukan tindakan perbaikan. Boleh ada temuan tapi harus segera dilakukan tindakan perbaikan. Simpan bukti apa namanya sudah dilakukan tindakan perbaikannya. Jangan sampai lupa Bapak Ibu untuk kedua hal ini, apakah audit internal atau apakah kaji ulang manajemen, itu bukti-bukti pelaksanaannya disimpan. Apa saja yang bisa disimpan, Bu? Daftar hadir, misalnya daftar hadir audit internal, checklist audit yang sudah terisi, laporan audit internal, dokumentasi foto kegiatan, notulensi, rapat kaji ulang manajemen, berita acaranya, seperti itu. Itu jadi bukti bahwa sudah ada implementasi kriteria yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Nah, yang terakhir, jangan lupa Bapak Ibu daftar komposisi bahan dan proses produk halal di tempat Bapak Ibu itu setiap 6 bulan sekali dilaporkan ya ke BPJPH. Ini kaji ulang manajemen. Nah, Bapak Ibu harus menyusun manual SJPH nih. Karena apa? Karena ini merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan bagaimana cara SPPG itu menerapkan memenuhi kriteria SJPH. Ruang lingkupnya ini mulai dari pertama awal ya, penyediaan bahan sampai nanti ke distribusi kalau di SPPG ya, distribusi MPG-nya. Karena ini akan menjadi pedoman panduan bagi SPPG Bapak Ibu dalam menerapkan SJPH secara baik dan konsisten, berkesinambungan. Nah, ini dokumen manual SJPH-nya. Bapak Ibu nanti akan dilatih menyusun ini ya, secara singkat saja. Itu akan dilatih untuk menyusun manual SJPH. Nah, Bapak Ibu, ini satu hal yang perlu saya garis bawahi. Jangan sampai ada pertanyaan lagi ya. Saya itu sering mendapati pertanyaan dari peserta. Setelah lulus dari pelatihan ini kemudian bertanya, Bu, kapan sertifikat halal SPPG saya keluar? Nah, ini kan berarti nggak tahu nih ya. Tujuannya ikut pelatihan ini untuk apa? Jadi Bapak Ibu,
ketika Bapak Ibu melaksanakan dan lulus pelatihan ini, itu akan mendapatkan sertifikat pelatihan sebagai penyelia halal, ya. Sertifikat pelatihan penyelia halal. Untuk mendapatkan sertifikat halal itu ada alurnya. Ya, ada alur yang ada proses yang harus Bapak Ibu laksanakan atau lalui. Yang pertama, nanti Bapak Ibu kan akan mendaftar nih di Si Halal. Ya, SPG Bapak Ibu daftar di Si Halal. Kemudian setelah dokumen-dokumen diupload semuanya di Si Halal akan diverifikasi oleh BPJPH. Jika sudah lolos verifikasi, maka akan disusun biaya pemeriksaannya, biaya auditnya oleh LPH. Baru kemudian Bapak Ibu membayar biaya berdasarkan invoice yang sudah terbit. Setelah dicek, sudah benar, akan terbit STTD, surat tanda terima dokumen, barulah LPH mengaudit. Nah, ketika mengaudit, apa yang akan diaudit, Bu? Itu adalah implementasi 5 kriteria SJPH. Maka dari itu, Bapak Ibu harus paham bagaimana implementasi SJPH supaya nanti proses sertifikasi, proses auditnya itu lancar. Gitu ya. Nah, baru setelah dilakukan pemeriksaan, nanti laporan hasil auditnya akan dilaporkan ke Majelis Ulama Indonesia untuk kemudian disidangkan dan ditetapkan fatwa halalnya. Berdasarkan ketetapan fatwa tertulis dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, maka BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal. Itu ya. Nah, ini resume. Sebelum kita masuk ke resume, Bu Nabila ada pertanyaan? Silakan. Baik, Ibu, terima kasih. Saya izin bertanya, Bu. Sebenarnya pertanyaannya nyambung kepada Mas Resen tadi. Kalau misalkan kita punya supplier protein hewani, Bu, seperti olahan bakso, nugget, rolada gitu atau olahan yang lain, Bu. Kemudian supplier kami itu beragama non-Islam, kemudian mempunyai hewan peliharaan, Ibu. Nah, sebaiknya kita itu sebagai pelaku usaha mengarahkan supplier tersebut untuk menjaga keamanan kebersihannya atau sebaiknya langsung gantiin ya Bu supplier karena kan mengingat juga demi keamanan dan kehalalannya juga ya Ibu ya gitu. Iya. Jadi titik beratnya, concernnya ya Bu Nabila bukan terkait suppliernya ini non-Muslim atau bukan. Tetapi produknya mereka itu sudah sertifikat halal atau belum. Itu. Kalau misalnya non-Muslim, tapi produknya itu sudah bersertifikat halal, ya aman. Kalau suppliernya atau produsen baksonya, nuggetnya itu Muslim, tapi belum bersertifikat halal, ya jangan dipakai. Karena nanti itu saling terkait. Nanti Bu Nabila akan jadi temuan nih, menggunakan nugget atau bakso yang belum bersertifikat halal. Gitu ya. Jadi concernnya itu pada bahannya. Baksonya kan jadi bahan tuh untuk misalnya tumis dan seterusnya ya. Jadi concernnya ke bahannya. Pilih yang sudah bersertifikat halal. Kalau bakso nugget banyak ya, pilihannya ya bisa dipilih banyak merek. Alternatifnya banyak. Kecuali kalau sudah tidak ada sama sekali. Tapi kayaknya nggak mungkin ya. Gitu ya. Beras saja sekarang udah banyak yang bersertifikat halal. Silakan Bu Nurbaiti, satu lagi terakhir ya. Ya Bu, selamat sore. Perkenalkan saya Baiti. Di sini saya mau menanyakan Bu, ini ada hubungannya dengan yang sebelumnya Bu. Kalau yang sebelumnya itu kan mengenai pengolahan daging, Bu, produk olahan daging. Lalu bagaimana dengan supplier dagingnya Bu, misalnya ayam ataupun eh, daging sapi. Sebelumnya dinyatakan bahwa kita harus mengetahui bahwa supplier potong daging atau potong ayam itu harus memiliki sertifikasi halal bagi pemotongnya. Lalu bagaimana jika supplier terdekat kami sudah berusaha apabila kasusnya kami sudah berusaha mencari supplier dengan potong daging tapi tidak ada yang memiliki sertifikasi halal, Bu. Bagaimana? Mengingat kami sebagai dapur juga harus memikirkan kualitas daging sehingga kami harus mempertimbangkan jarak dari supplier tersebut, Bu. Bagaimana nggih, Bu? Gimana sih ini posisinya Bu Nurbaiti kok sampai nggak ada itu? Ini apabila kasusnya Bu, in case saja apabila ada Oh, terjadinya ini atau kalau boleh tahu dari di mana? saya di Kabupaten Probolinggo Bu. Oh, Probolinggo sudah banyak. Jadi, Oke. ya Oke. pilih daging atau baik itu sapi atau ayam yang memang dari RPH atau RPU yang sudah bersertifikat halal. Itu
pasti ya, nggak ada tawar-menawar lagi, gitu ya. Kecuali kalau misalnya di daerah non-Muslim, tapi kayaknya sudah jarang ya. Eh, Misalnya daerah terpencil udah nggak ada. Nah itu nanti mungkin ada, nanti auditor akan datang tuh di tempat penyembelihannya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah mendapatkan daging yang sudah bersertifikat halal, nggak perlu lagi menelusuri bagaimana proses penyembelihannya, ya, karena itu sudah diaudit oleh oleh auditor LPH, bagaimana proses penyembelihannya, bagaimana apa namanya proses pemotongan karkasnya dan lain sebagainya. Bapak Ibu tinggal kalau sudah sertifikat halal, bahan ini cukup, gitu ya, nggak usah menelusuri lagi bagaimana cara memperoleh hewannya, bagaimana itu nggak usah, gitu ya. Sederhana, sesimpel itu. Kalau misalnya nggak ada sama sekali ya itu tadi kayak ini, tapi sudah jarang ya. Kalau di Probolinggo aja udah banyak tuh, gitu ya. Kalau ini kan sudah masif ya dari hulu sudah maksudnya mulai dari penyembelihan itu sudah mulai banyak yang di apa dorong untuk bersertifikat halal, gitu. Kalau nggak ada sama sekali ya mungkin nanti ada saat audit akan melihat proses pemotongannya. Ada saat audit di SPPG Bapak Ibu loh ya. Tapi kalau masih ada alternatif untuk membeli, biasanya auditor halal akan mengarahkan di sana aja belinya yang sudah bersertifikat halal. Gitu. Itu ya, Bu siapa? Nurbaiti. Ya, Baik, Bu, terima kasih banyak. iya sama-sama. Karena ini bahan kritis ya, nggak ada toleransi ya, bahan sangat kritis. Sertifikasi halal ini berbasis dokumen, jadi berbasis eviden. Kalau ada dokumennya lengkap ya aman gitu ya, termasuk sertifikat halalnya valid ya aman. Sertifikat halal bahan maksudnya. Bu Uyunin silakan satu lagi sebelum saya tutup ya. Bu, ini kan umpama ya kita ngambil yang lalu itu untuk ayamnya itu ternyata ada yang tidak memiliki sertifikat itu apa nanti berpengaruh pada saat kita nanti daftar sertifikat halal itu? Pasti pilih bahan-bahan yang memang tadi sudah saya sebutkan ya. Kalau Ya. memang masuk kategori bahan yang wajib bersertifikat halal, cari yang ada sertifikat halalnya. Tapi kalau Harus yang udah berlalu berarti nanti itu berpengaruh nggak atau kan yang udah berlalu kita pakai yang nggak ada sertifikat halalnya. Tapi di kemudian hari itu kita mencarinya yang sudah sertifikat halal yang nggak pakai itu akan mengaruhi ya. prosesnya. Ya, jadi ketika proses audit, kalau ada temuan, itu kan ada tindakan perbaikan. Dikasih waktu, misalnya ditemukan bahan yang dipakai harusnya bersertifikat halal, tapi ternyata sertifikat halalnya tidak valid atau belum bersertifikat halal. Nanti tindakan perbaiknya ganti bahan. Nanti akan dikasih waktu untuk mencari bahan pengganti. Gitu ya. Nanti ada surat pernyataan bahwa memang sudah mengganti bahan tersebut, ada bukti sudah membeli dengan ada nota, bon, dan seterusnya. Gitu. Jadi yang lalu ya enggak apa-apa, segera diperbaiki. Gitu ya. Makanya ada namanya audit internal. Itu asesmen mandiri. Sebelum nanti diaudit, kita sudah tahu kelemahan kita apa. Segera diperbaiki supaya nanti proses sertifikasi, proses auditnya itu lancar. Oke, paham ya Bapak Ibu? eh Sebelum saya tutup nih, saya akan ini sudah 16 17.30. Jadi ini adalah 5 kriteria SJPH. Bapak Ibu harus paham ini dan harus terapkan, gitu ya. Harus terapkan di SPPG Bapak Ibu dengan baik. Seperti itu. Ya, sudah habis nih ya buah durian biji selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Boleh tulis di kolom chat, Bapak Ibu paham ataukah tidak? Kalau sudah paham, ketik 1, kalau belum paham, ketik 2. Saya ingin tahu nih. Paham, Bu, Pak. Pak, Bu Putri paham, paham. Oke, ada yang belum paham? Kalau belum paham mau di private ya. Ya kalau saya fasilitatornya, saya private. Ya, boleh tanya jawab, boleh konsultasi nanti ya. Oh, ada yang baru gabung. Ya, jadi tidak ada yang ketik 2 ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah berakhir ya Bapak Ibu untuk hari pertama hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Pesan saya sebelum
sebelum sertifikasi halal, sebelum audit, terapkan SJP 5 kriteria SJPH dengan baik konsisten. Kemudian yang kedua, setelah mendapatkan sertifikat halal pun, pesan saya tetap laksanakan, tetap implementasikan 5 kriteria SJPH dengan istiqomah. Tidak ada boleh nanti dilanggar. Oke, karena penyelia halal ini Bapak Ibu profesi yang sangat mulia, ya. Kita Bapak Ibu ini berkontribusi untuk menghasilkan makanan yang halal untuk anak-anak bangsa ini. Gitu ya. Insya Allah apa yang Bapak Ibu laksanakan akan memberikan keberkahan bagi Bapak Ibu dan juga keluarga. Jika Bapak Ibu amanah. Seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ini kayaknya Pak Osep. Kasih, Bu. Iya, Siap-siap. kita tutup ya Bapak Ibu ya, karena Pak Osep mungkin tadi mati Baik, lampu. Bu. Besok Iya, Sore, Bu. enggak kembali usah lagi ditutup. di ruang Zoom. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan. Saya ada